Episode ke-8 dibuka dengan memperlihatkan Ismail yang sangat kesal akibat keputusan dari Komisi Hak Asasi Manusia yang terus menunda kasus El Chapo di dalam penjara. Hal tersebut tentu saja berakibat buruk karena sampai saat ini mereka belum bisa melihat ataupun berkomunikasi dengan El Chapo. Sementara itu di penjara Altiplano, El Chapo benar-benar mendapatkan keamanan yang sangat ketat dari sang kalapas yang memberlakukan pengawasan selama 24 jam penuh kepada El Chapo. Di setiap jamnya akan selalu ada penjaga yang selalu mengawasi di sisinya, beberapa kamera CCTV di kamarnya, dan film pun baru saja dimulai. Episode dimulai di penjara Altiplano di mana El Chapo merasa sangat bosan dengan kesehariannya yang hanya membaca buku. Di sana dia mencoba untuk berbicara dengan seorang petugas yang berada di depan sel penjaranya. Tetapi dengan peraturan yang diberikan oleh sang kalapas, petugas tersebut tidak merespon El Chapo dengan baik dan menyuruhnya untuk tetap diam. Hingga pada malam hari El Chapo mendapatkan gilirannya untuk makan malam sesuai prosedur di dalam penjara. Di saat dia sedang diarahkan oleh sang penjaga, El Chapo memperhatikan setiap sudut di ruangan tersebut untuk mencari titik buta yang tidak terpantau oleh CCTV. Di sana akhirnya El Chapo menyadari jika satu ruangan yang bernama G Hall bisa digunakan untuk berkomunikasi karena CCTV tidak bisa menjangkau lokasi tersebut. Dengan satu titik buta dari CCTV yang berhasil dia temukan, El Chapo kini hanya perlu mencari seorang petugas yang bisa diajak bekerja sama. ¿Usted sabe por qué los mexicanos no sabemos jugar billar? Cállese. Singkat cerita, pada pagi hari, kita diperlihatkan dengan satu petugas baru yang akan bertugas menjaga El Chapo di dalam sel penjaranya. Di sana, sang sipir dengan tegas mengatakan jika dia tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan El Chapo, apalagi bertukar informasi jika ingin terus bekerja di penjara tersebut. Dengan semua peraturan yang sudah diketahui, sang petugas akhirnya mendapatkan tugas pertamanya, yaitu memberikan hidangan kepada El Chapo sesuai prosedur yang sudah berlaku. El Chapo sendiri yang menyadari jika dia adalah orang baru di penjara tersebut dengan cepat menandai petugas tersebut karena El Chapo merasa jika dia akan bisa diajak bekerja sama. Langkah pertama yang El Chapo lakukan ialah memberikan beberapa lelucon kepada sang penjaga di titik buta agar bisa lebih dekat dengannya. Meskipun respon yang diberikan oleh sang penjaga tidak terlihat seperti orang yang sedang peduli, El Chapo merasa jika itu sudah lebih dari cukup karena dia sudah menemukan satu penjaga yang mau meresponnya. Singkat cerita, pada 2 hari selanjutnya, El Chapo kembali diawasi oleh penjaga baru tersebut di halaman penjara. Di sana, El Chapo kembali melakukan pendekatan dengan sang penjaga dan berbagi cerita jika dia sangat khawatir dengan ibunya yang sudah lama tidak mendengar kabarnya dari dalam penjara. Atas pendekatan yang El Chapo lakukan, sang penjaga akhirnya sedikit terbawa suasana yang kemudian menceritakan kepada El Chapo jika dia juga merindukan ibunya yang sudah lama meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, El Chapo sedikit bersimpati dan mulai memberikan beberapa doa yang dia tulis di sebuah tisu untuk mendoakan mendiang ibu dari sang penjaga. Dikarenakan El Chapo sudah mau mendoakan ibunya, sang penjaga akhirnya memberitahu El Chapo jika dia bernama Tobias. Scene berpindah sejenak ke kota Meksiko di mana telah terjadi beberapa aksi demonstrasi untuk meminta ketegasan pemerintah dalam mengusut kasus hilangnya 43 siswa secara misterius di daerah Ayotzinapa. Bagi Conrado yang merasa jika kasus tersebut benar-benar sangat penting, dengan cepat meminta sang presiden untuk membuat sebuah pernyataan agar bisa meredam kemarahan dari rakyatnya. Meskipun saran yang Conrado berikan sangat baik untuk citra pemerintah, Esteban ternyata tidak setuju dengan Conrado karena menganggap jika apapun yang dia bicarakan akan digunakan oleh media untuk melawannya. Dengan ini, Esteban meyakini jika pilihan yang tepat untuk saat ini ialah tidak ikut campur dan membiarkan semuanya meredam dengan sendirinya. Conrado yang mendengar hal tersebut tentu saja merasa sangat gelisah karena keputusan yang diambil oleh sang presiden akan berdampak buruk bagi partai politiknya. Untuk menghilangkan sejenak rasa khawatir tersebut, Conrado mulai menghubungi Sebastian untuk mengajaknya bertemu karena hanya dialah yang bisa menenangkan pikirannya. Sesaat setelah melakukan aktivitas seperti yang biasa mereka lakukan, Conrado mendapatkan panggilan dari Berta karena mereka
mereka memiliki masalah baru yang menimpa sang presiden. Masalah tersebut ternyata datang dari ibu negara Meksiko yaitu La Paloma. Pada tahun 2013 dia kedapatan muncul di sebuah artikel rumah mewah dan modern yang berada di salah satu lingkungan paling eksklusif di kota Meksiko. Setelah beberapa bulan penelitian, ditemukan bahwa rumah tersebut bukan atas nama dirinya ataupun sang presiden, melainkan terdaftar di bawah salah satu grup konstruksi yang memperoleh pendapatan sebesar 8,8 miliar peso yang kemudian digunakan untuk dana kampanye Esteban Prieto. Dengan kejadian hilangnya 43 siswa di Ayotzinapa dan kasus terbaru dari skandal istrinya, pemerintahan Esteban saat ini benar-benar berada di ujung tanduk dan akan segera hancur jika kedapatan memiliki satu skandal lagi. Carlos Salinas yang merasa jika Esteban akan menghancurkan citra partai PTI dengan cepat memberitahu Esteban jika dia tidak bisa hanya berdiam diri. Dia harus mengurus semua permasalahan istrinya dengan grup konstruksi dan keluar menghadapi rakyatnya yang meminta keadilan. Voy a evaluar mis opciones. Gracias por llamar. Ya se creyó presidente este pendejo. Balik lagi ke El Chapo yang saat ini sedang menjemur badannya di halaman penjara. Dikarenakan pada hari itu Tobias yang bertugas menjaganya, El Chapo memanfaatkan hal tersebut untuk mencari tahu informasi apa yang sedang terjadi di luar penjara. Di sana Tobias mengatakan kepada El Chapo jika saat ini citra presiden sedang dipertaruhkan karena memiliki banyak skandal yang tidak bisa dia selesaikan. Bahkan tak hanya sampai di situ. Untuk saat ini semua masyarakat di luar penjara telah mengatakan jika mereka memiliki seorang presiden yang tidak berguna. El Chapo yang mendengar hal tersebut tentu saja merasa jika hal ini tidak baik untuk dirinya. Sebentar lagi sang presiden pasti akan mencuci tangannya dari masalah ini dengan cara mengirim El Chapo ke Amerika Serikat. Dengan begitu maka citra pemerintah akan meningkat dan semua orang akan melupakan masalah yang sedang terjadi. Untuk saat ini El Chapo benar-benar merasa sangat sedih karena dia tidak akan lagi bisa berkirim pesan kepada keluarganya dan akan segera diekstradisi. Tobias sendiri yang merasa iba setelah mendengar beberapa keluhan dari El Chapo, secara tidak langsung mengajukan dirinya sebagai perantara antar El Chapo dan keluarganya. Dikarenakan sudah memiliki pesan dari El Chapo, Tobias dengan cepat bertemu dengan Valdo Viñoz di sebuah taman kota Meksiko. Di sana Tobias mengatakan kepada Valdo Viñoz jika El Chapo mengirimkan semua cintanya kepada ibu, istri, dan anak kembarnya. Selain itu, El Chapo juga mengatakan jika dia akan memberikan sesuatu yang bernama Laura kepadanya. Dikarenakan Valdo Viñoz tidak mengetahui kode Laura yang dimaksud oleh El Chapo, dengan cepat memberitahukan hal tersebut kepada Ismael. Di sana ternyata maksud dari memberikan Laura kepada Tobias ialah menjadikan Tobias sebagai koneksi mereka dengan El Chapo yang berada di dalam penjara. Untuk menghargai keberanian Tobias yang sudah mau membantu El Chapo, Ismael sendiri memberikan perintah kepada Valdo Viñoz untuk mengirim jam tangan yang sangat mewah kepada Tobias. Singkat cerita, akhirnya Tobias kembali menjaga El Chapo di dalam penjara. Di sana El Chapo yang merasa jika Tobias sudah bisa dijadikan perantara kepada organisasinya, dengan cepat mengatakan kepada Tobias jika dia harus mencari tahu siapa yang menjaga ruangan CCTV karena dia harus menghindari ekstradisi. Pada awalnya Tobias tidak bisa membantu El Chapo yang akan melarikan diri, tetapi dengan beberapa ancaman dari El Chapo, Tobias akhirnya setuju akan mencari tahu nama-nama para perwira yang menjaga di ruangan tersebut. Si me ayudas, vas a vivir como siempre has soñado. Yo sé recompensar a mis amigos. Si no, se te va a poner difícil la vida. Singkatnya pada malam hari, Tobias terlihat dengan sengaja tidak ikut pulang menggunakan jemputan para penjaga agar bisa menumpang dengan para perwira. Di sana Tobias yang diizinkan ikut bersama perwira mulai menggali informasi mengenai para perwira yang menjaga di tempat kontrol CCTV. Hingga pada akhirnya di keesokan hari, sang perwira yang menyadari jika ada kejanggalan karena Tobias bertanya banyak hal kepadanya, mulai melaporkan kejadian tersebut kepada sang kalapas. Bahkan tak hanya sampai di situ, dengan beberapa bukti rekaman CCTV yang memperlihatkan kejanggalan antar Tobias saat menjaga El Chapo, membuat yakin sang kalapas jika saat ini Tobias sudah menjadi pion El Chapo yang sedang merencanakan sesuatu. Untuk menggagalkan semua rencana El Chapo, sang kalapas dengan cepat mengambil keputusan jika mulai saat ini Tobias akan diberhentikan, memindahkan dua perwira yang sudah diketahui oleh El Chapo, dan mengirim semua makanan ke dalam selnya sehingga El Chapo tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Solo saldrás muerto o extraditado.
Manos atrás. Scene berpindah kepada Esteban Prieto yang sebelumnya sudah mendapatkan tugas dari Carlos Salinas untuk menyelesaikan semua masalah. Di sana ternyata dia memberikan tugas tersebut kepada istrinya karena merasa jika saat ini semua rakyat tidak mempercayainya. Dengan terpaksa, La Paloma harus mengikuti kemauan dari suaminya dan mulai tampil di televisi untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang sedang terjadi. Di sana La Paloma mengatakan jika memang benar saat ini properti yang dia gunakan masih berada di bawah nama Gida Group. Meskipun begitu, dia mempertegas jika bukan tidak mungkin dia akan segera memiliki properti tersebut karena sudah memiliki sahamnya sebesar 30%. Tentu saja siaran tersebut disaksikan langsung oleh Berta Contrado dan Carlos Salinas. Di sana mereka bertiga merasa jika siaran tersebut jauh lebih buruk daripada tindakan diam yang dilakukan oleh Esteban Prieto. Carlos Salinas sendiri tentu saja merasa sangat marah kepada Esteban karena bukan dia sendiri yang turun untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan melibatkan istrinya untuk kasus tersebut, saat ini semua rakyat di Meksiko tak hanya akan memanggilnya sebagai presiden yang tidak berguna dan korup, tetapi juga sebagai presiden yang pengecut karena sudah melemparkan semua masalah kepada orang lain. Pada awalnya Esteban dipercaya oleh Carlos Salinas untuk menjadi citra baru di partai PTI, tetapi dengan semua kejadian ini dia malah akan menghancurkan partai PTI dan mengubur rencana masa depan mereka semua. Dikarenakan Carlos Salinas tidak ingin kehancuran itu terjadi, dia memberikan perintah kepada Conrado untuk mengurus semua masalah yang sedang terjadi karena karir politiknya sedang dipertaruhkan. Entah apa yang sedang Conrado pikirkan, tetapi di sini lagi-lagi Conrado memiliki rencana besar yang nampaknya bisa mempertahankan posisinya di pemerintahan. Hal pertama yang dia lakukan ialah menghubungi Martin untuk memberikan rincian dari rencananya. Di saat itu juga Martin yang sudah mendapatkan tugas dari Conrado dengan cepat menghampiri pusat kontrol CCTV untuk mematikan semua kamera yang sedang merekam keadaan di dalam penjara. Sesaat setelah semua kamera dan lampunya dipadamkan, El Chapo dikagetkan dengan kedatangan dari beberapa petugas yang memaksanya untuk keluar dari sel penjaranya. Di sana El Chapo yang merasa jika dia akan segera diekstradisi dengan cepat meminta haknya untuk bertemu dengan pengacara sebelum dibawa ke Amerika. Meskipun El Chapo sudah berulang kali mengucapkan jika mereka tidak bisa membawanya tanpa sepengetahuan dari pengacara, para petugas tetap tutup mulut dan terus membawa El Chapo ke sebuah ruangan. No me pueden extraditar. ¿A dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? Tengo derecho a ver a mis abogados. ¿A dónde me llevan? Di saat lampu itu dinyalakan, ternyata El Chapo melihat seseorang yang tidak asing baginya. Ya, di hadapannya kali ini sudah terdapat Conrado yang memiliki rencana untuk El Chapo. Di sana El Chapo sempat menanyakan kepada Conrado apakah dia akan segera membawanya ke Amerika tanpa sepengetahuan dari pengacaranya. Tetapi ternyata jawaban dari Conrado sangat mengagetkan El Chapo karena dia akan melakukan hal yang sebaliknya. El Chapo tentu saja merasa sangat bingung dengan Conrado mengapa dia mau membantunya untuk melarikan diri dari dalam penjara. Meskipun Conrado benar-benar akan membantu El Chapo, di sini dia sama sekali tidak ingin El Chapo mengetahui alasannya dan meminta El Chapo untuk menimbulkan kemarahan yang luar biasa di dalam pelariannya. El Chapo yang mendengar hal tersebut dengan cepat menangkap apa yang ada di pikiran Conrado. Untuk saat ini memang Conrado akan membantu El Chapo untuk melarikan diri, tetapi di saat pelariannya sudah cukup untuk menghancurkan pemerintahan Esteban Prieto, maka Conrado akan muncul kembali sebagai seseorang yang akan dengan keras mengejarnya. Dengan begitu, maka Conrado akan disebut sebagai seorang pahlawan karena sudah berhasil menangkap El Chapo di saat sang presiden sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kelicikan yang dari dulu berada di dalam diri Conrado, El Chapo dengan tegas mengatakan kepada Conrado jika yang seharusnya berada di dalam penjara ialah dirinya. Meskipun El Chapo merasa jika Conrado sudah merencanakan semua jalan ceritanya, di sini El Chapo dengan senang hati menerima rencana tersebut karena dia yakin jika nanti di saat dia keluar dari dalam penjara maka Conrado tidak akan pernah lagi menemukannya. Me cae que el que debería estar en prisión eres tú. Ya te lo dije alguna vez. Si tu presidencia depende de que me atrapes, nunca vas a llegar a lo más alto, Conrado. Ya veremos. Te conozco. Sé cómo piensas. Contra mí no vas a tener oportunidad.
No voy a parar hasta atraparte, Joaquín. Una vez fuera, nunca me vas a volver a encontrar. Dengan semua kesepakatan yang sudah mereka lakukan, Conrado bergegas pergi dari dalam penjara dan memberitahu Martin jika semua yang dia lakukan akan menjadi sangat rahasia sehingga tidak boleh ada seorang pun yang mengetahuinya. Sesaat setelah Conrado pergi dari penjara Altiplano, kamera dan lampu di dalam penjara mulai diaktifkan kembali dan para penjaga bisa bertugas seperti biasanya. Episode ke-8 berakhir dengan beberapa adegan di mana El Chapo mulai bertemu kembali dengan Valdo Viñols di dalam penjara. Di sana El Chapo mengatakan kepada Valdo Viñols jika saat ini dia menginginkan seorang insinyur teknik sipil untuk membuat sebuah terowongan bawah tanah yang akan dia gunakan untuk melarikan diri dari dalam penjara. Lalu kemudian di sisi Conrado sendiri, dia memanggil seorang kepala keamanan penjara yang bernama Eduardo Rubio. Dikarenakan keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, Conrado langsung berbicara ke intinya di mana dia menginginkan Eduardo untuk menyerahkan beberapa gambar dari zona tertentu di penjara Altiplano kepada pengacara El Chapo. Eduardo yang menyadari jika Conrado akan membebaskan El Chapo dengan cepat menolak perintah tersebut karena dia akan menjadi tersangka utama di saat El Chapo melarikan diri. Conrado yang mendengar hal tersebut tentu saja mencoba meyakinkan Eduardo jika itu adalah pilihan terbaik karena saat ini pemerintah sedang jatuh berkeping-keping. Mereka berdua harus mulai merencanakan sesuatu dengan cepat di mana Conrado akan menjadi protagonis di dalam skandal besar tersebut. Selain itu, agar Eduardo mau menuruti perintahnya, Conrado akan menjamin jika nanti Eduardo tidak akan pernah dipenjara, hingga pada akhirnya nanti akan diberikan jabatan yang lebih tinggi di saat Conrado sudah menjadi seorang presiden. Namun sebelum semua itu terjadi, Eduardo harus menjaga rencana tersebut karena istri dan Carlos Salinas sendiri tidak akan mengetahuinya. Dengan semua janji-janji manis dari Conrado, Eduardo dengan cepat bertemu dengan Valdo Viñols dan memberikan apa yang sudah diperintahkan oleh Conrado. Dikarenakan sang insinyur sudah mendapatkan gambar kerja yang harus dia lakukan, dia dengan cepat berkumpul di titik pembangunan, mulai melakukan pengeboran, dan film pun berakhir. Episode ke-9 dibuka dengan memperlihatkan beberapa mayat yang sudah tergeletak di sebuah perkebunan ganja. Entah apa yang sedang terjadi, tetapi di sini sepertinya masalah tersebut benar-benar sangat serius sehingga harus terjadi pertumpahan darah antar kartel di Meksiko. Dan film pun baru saja dimulai. Episode dimulai di sekitaran luar penjara Altiplano di mana saat ini semua anak buah El Chapo mulai menggali sebuah terowongan bawah tanah yang akan digunakan untuk melarikan diri. Di saat yang bersamaan, Valdo Viñols kembali mengunjungi El Chapo untuk memberikan sebuah kabar buruk yang sedang menimpa organisasinya. Di sana, Valdo Viñols mengatakan kepada El Chapo jika saat ini situasinya sudah tidak terkendali akibat perpecahan yang dilakukan oleh Kino dan Damaso. Dengan ketidakhadiran El Chapo di dalam organisasi, kini keduanya merasa jika salah satu dari mereka pantas mengambil alih organisasi selagi El Chapo masih berada di dalam penjara. Dengan semua problematika yang sedang terjadi, Ismael sendiri tentu saja mengambil keputusan untuk menenangkan mereka berdua agar organisasi tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran El Chapo. Untuk saat ini di kediaman Ismael, Damaso dengan tegas mengatakan jika semua orang yang berada di organisasi sudah mengetahui betul kontribusinya kepada El Chapo sejak di penjara Puente Grande. Selain semua bantuan yang dia berikan kepada El Chapo, Damaso menganggap jika saat ini Kino masih kekanak-kanakan dan sulit mengendalikan emosinya sehingga tidak pantas untuk memimpin mereka semua. Si Kino dice que mi compadre lo dejó a cargo, yo le creo. Kino ya no es un plebe, Damaso. Es natural que quiera asumir ahora el liderazgo. Sementara itu di sisi Kino sendiri, dia benar-benar merasa jika saat ini tidak membutuhkan siapapun untuk memandu apa yang harus dia lakukan untuk organisasi. Selain merasa jika sudah pantas memimpin mereka semua, Kino dengan tegas mengatakan jika dia adalah anak dari El Chapo yang sudah seharusnya mengambil warisan kekuasaan yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Es un excelente líder. Tú sabes la importancia que tiene Damaso en la organización. Él está con Joaquín desde Puente Grande. Tiene la confianza de tu papá.
Dengan semua perbedaan pendapat dari keduanya, Ismael mengirim Valdovinos ke penjara Altiplano untuk menanyakan langsung kepada El Chapo siapakah yang pantas untuk memimpin organisasi. Apakah Damaso yang sudah membantunya melarikan diri dari penjara Puente Grande atau Kino yang jelas-jelas anak kandungnya sendiri. Oke, sebelum kita mengetahui siapakah yang akan dipilih oleh El Chapo untuk meneruskan kepemimpinannya, kita akan beralih sejenak ke sudut pandang dari keduanya mengapa mereka berdua sangat yakin untuk memimpin organisasi. Sudut pandang tersebut kita mulai dari sisi Kino. Di saat hari penangkapan sang ayah yang dilakukan oleh para marinir, ternyata Kino mendapatkan satu surat dari ayahnya yang berisi tentang penyerahan kekuasaan selagi El Chapo berada di dalam penjara. Dengan satu surat yang menegaskan jika saat ini dia adalah pemimpin organisasi, Kino dengan cepat membuat sebuah pesta besar di salah satu bar kuliakan dan mengundang Damaso untuk merayakannya. Dikarenakan Damaso belum mengetahui apa yang sedang dia rayakan, satu grup musik yang sudah dibayar oleh Kino dengan cepat menyanyikan sebuah lagu yang menjelaskan jika saat ini di Sinaloa mereka telah memiliki bos baru yaitu El Chapito Quino Guzman Loera. Nah, jika kita lihat Kino ini sepertinya mirip dengan Ovidio Guzman Loera. Kenapa admin bisa bilang begitu? Karena di sepanjang series ini Kino selalu menampilkan kekuatan dan kemewahannya. Beberapa contohnya yaitu mobil sport yang mencolok, pakaian desainer, dan banyak pengawal di sisinya. Selain itu, untuk informasi yang lainnya, Kino juga pernah ditangkap satu kali oleh polisi lalu kemudian dibebaskan begitu saja. Nah, dengan beberapa persamaan tadi, apakah benar Kino adalah Ovidio Guzman yang baru-baru ini menjadi trending akibat penangkapannya? Nah, jika di sini ada yang punya pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar seperti biasanya. Oke, lanjut ke alur ceritanya. Dengan pengumuman yang baru saja diberitahu oleh Kino jika dia sudah mendapatkan mandat dari ayahnya untuk meneruskan organisasi, Damaso sedikit kesal dengan Kino karena dia merasa jika Kino masih kecil dan tidak bisa menjadi penerus El Chapo. Mendengar hal tersebut, Kino dengan cepat meyakinkan Damaso jika dia akan melakukan perubahan operasional dalam organisasi, menghormati cara kerja dan wilayah yang Damaso kendalikan. Meskipun rencana yang Kino berikan akan baik untuk organisasi, Damaso tetap menolak hal tersebut dan mengatakan jika tanpa kehadiran El Chapo, dialah orang yang akan bertanggung jawab di dalam organisasi. Singkat cerita, kita diperlihatkan dengan Kino yang sedang mengunjungi rumah distribusi di Culiacan. Di sana, dia memberitahu sang akuntan jika akan memberlakukan aturan baru untuk organisasinya. Aturan tersebut ialah memberikan pajak sebesar 10% dari semua penjualan yang dilakukan oleh beberapa pengedar. Meskipun begitu, nantinya para pengedar tetap akan mengambil barang dagangan dengan harga yang sama. Hanya saja di saat mereka semua sudah menjual barang haram tersebut, maka hasil dari keuntungannya harus disetorkan kembali sebesar 10%. Dengan begitu, maka Kino akan meningkatkan keuntungan yang lebih besar untuk organisasi. ¿Está claro? Sí, señor. Cárgate. Hingga pada akhirnya tibalah para pengedar yang setiap minggunya mengambil barang dari kartel Sinaloa. Di sana mereka semua dibuat terkejut ketika mendengar peraturan baru yang mewajibkan mereka untuk menyerahkan 10% hasil penjualan sesuai peraturan yang dibuat oleh Kino. Meskipun mereka semua merasa keberatan dengan peraturan baru tersebut, di sini mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa mengikuti peraturan tersebut. Sesaat setelah mereka semua selesai mengambil barang haram dari tempat Kino, mereka dengan cepat mengedarkan barang haram tersebut kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka. Di sana mereka semua yang mengetahui jika harganya tidak seperti yang biasa mereka beli, tentu saja merasa keberatan dan enggan membeli barang haram tersebut karena di tempat lain harganya masih sama seperti biasanya. Dengan tidak adanya pembeli yang mau mengambil barang mereka, ketiga pengedar itu mulai berkumpul kembali untuk membahas sebuah pemberontakan karena pajak tersebut sangat merugikan mereka. Rencananya mereka bertiga akan segera beralih kepada Damaso yang sama sekali tidak mewajibkan mereka untuk menyerahkan pajak sebesar 10%. Damaso sendiri yang mendengar kabar jika para pengedar Kino ingin beralih kepadanya, tentu saja menyetujui permintaan tersebut karena di tempatnya mereka semua tidak akan membayar pajak apapun sehingga keuntungan yang mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan bekerja untuk Kino. Meskipun para pengedar diterima baik oleh Damaso, mereka sedikit khawatir jika keputusan yang mereka lakukan akan membuat sebuah keributan di antara mereka dengan Kino. Damaso yang mendengar hal tersebut dengan cepat menjelaskan jika pada akhirnya mereka semua bekerja untuk organisasi yang sama. Dengan begitu, maka Kino tidak seharusnya marah karena yang terpenting untuk saat ini yaitu terus melanjutkan organisasi milik El Chapo. ¿Y si sí se molesta? La bronca sería conmigo. Se mete con ustedes, estaría metiendo con mi gente. Y yo cuido mi gente.
Hari demi hari terus berlalu, tetapi para pengedar belum juga datang ke tempat Kino untuk mengambil barang mereka. Dikarenakan sepanjang hari tidak ada satupun pengedar yang mengambil barang haram tersebut, tangan kanan Kino yang sudah mengetahui jika para pengedar sudah beralih kepada Damaso dengan cepat menghubungi Kino jika saat ini hampir semua pengedar di tempatnya beralih kepada Damaso yang tentunya sangat merugikan mereka. Kino sendiri yang mendengar kabar tersebut tentu saja merasa sangat kesal dan langsung bergegas ke ladang sekaligus rumah aman milik Damaso yang berada di Kuila. Sesampainya di sana, Kino mempertegas semua pekerja ladang jika saat ini mereka tidak lagi bekerja untuk Damaso. Berita pengambilan wilayah yang dilakukan oleh Kino tentu saja dengan cepat terdengar di telinga Damaso, hingga pada akhirnya dia datang bersama pasukannya untuk mengambil apa yang sudah menjadi miliknya. Di sana Damaso yang sangat kesal kepada Kino karena sudah mengambil satu rumah aman dan ladang ganjoy miliknya, dengan cepat menodongkan senpi kepada Kino dan menjelaskan jika wilayah itu sudah menjadi miliknya karena El Chapo sendirilah yang memberikan tanah tersebut. Dengan satu senpi yang ditodongkan kepada dirinya, Kino sedikit meluluhkan Damaso dengan mengatakan apakah dia akan membunuh putra El Chapo hanya karena masalah tersebut. Dikarenakan Damaso masih menganggap El Chapo sebagai atasannya, dia dengan terpaksa harus pergi dari tempat itu dan memutuskan untuk memantau Kino dari kejauhan karena dia sendiri masih akan terus mempertahankan wilayahnya. Setelah kita mengetahui sudut pandang dari Kino, sekarang kita akan beralih ke sudut pandang Damaso yang juga dipercaya sudah mendapatkan mandat dari El Chapo untuk memimpin organisasi. Cerita tersebut dimulai saat El Chapo masih berada di Kuila sesaat sebelum pergi ke Mahatlan untuk menemui istri dan anak-anaknya. Sesaat sebelum pergi, ternyata El Chapo benar-benar sudah memberikan amanah kepada Damaso untuk memimpin organisasi jika nanti dia tidak bisa selamat dari kejaran pemerintah. Di sebuah ladang ganjo yang sudah dia berikan, El Chapo mengatakan kepada Damaso jika dia harus berjanji untuk membimbing Kino yang terbilang masih sangat muda. Di saat nanti Kino sudah cukup umur dan Damaso sendiri merasa jika Kino sudah siap untuk memimpin organisasi, maka Damaso harus segera menyerahkan kekuasaan itu kepada anak El Chapo. Mendengar hal tersebut, Damaso dengan senang hati akan memandu Kino jika nanti El Chapo tidak bisa diselamatkan dari kejaran pemerintah. Hingga pada akhirnya Damaso sendiri mengetahui jika saat ini El Chapo sudah ditangkap oleh pemerintah dan akan segera dijebloskan ke dalam penjara di Meksiko. Di sana Damaso yang sebelumnya sudah mendapatkan perintah dari El Chapo mulai mengundang Kino ke salah satu bar di Culiacan untuk memberitahu jika saat ini dia akan mengambil alih organisasi sesuai perintah dari El Chapo. Nantinya Damaso akan membimbing Kino dalam bisnis peninggalan ayahnya sampai Kino sendiri sudah siap untuk menjadi bos selanjutnya. Meskipun Kino mengetahui jika Damaso nantinya akan menyerahkan kekuasaan itu kepadanya, dia sama sekali tidak percaya kepada Damaso dan mengatakan jika dalam ketidakhadiran ayahnya maka dialah yang sepenuhnya memegang kendali atas organisasi. Dikarenakan Damaso sudah memiliki janji kepada El Chapo, dia tentu saja tidak ingin mengecewakannya dan menjelaskan kembali jika yang diinginkan oleh El Chapo yaitu terus membangun kartel Sinaloa bersama-sama sehingga tetap menjadi kartel yang paling berbahaya di dunia. Namun di sini meskipun Damaso sudah membicarakan hal terbaik untuk organisasi, Kino tetap tidak setuju dan memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Hingga pada akhirnya di pagi hari, kita diperlihatkan kembali dengan Kino yang memberlakukan pajak 10% kepada para pengedar untuk setiap hasil penjualannya. Di sana ternyata akuntannya sendiri sedikit tidak setuju dan mengatakan apakah Kino sudah mendiskusikan semuanya dengan Damaso. Dikarenakan semua anak buahnya sudah mengetahui jika saat ini Damaso yang mengambil alih organisasi, Kino mengatakan kepada akuntannya jika dengan ketidakhadiran ayahnya maka dialah yang memegang kendali dan berhak untuk memutuskan bagaimana mengelola wilayahnya. Dengan semua peraturan baru yang Kino lakukan, para pengedar pun sependapat dengan akuntan Kino jika pajak tersebut akan memotong penghasilan mereka. Seharusnya apa yang mereka jual saat ini akan sepenuhnya menjadi hak mereka. Bernie yang mendengar keluhan dari para pengedar tentu saja tidak tinggal diam dan mengatakan jika mereka harus mematuhi peraturan baru tersebut karena hasil penjualan akan digunakan untuk biaya keamanan mereka. Dengan ini maka para pengedar tidak bisa berbuat apa-apa dan tetap menjual barang haram mereka meskipun harganya berbeda dari biasanya. Dikarenakan semua pembeli tidak mau membayar lebih dan merasa jika di tempat lain harganya masih sangat murah, para pengedar dengan ini memutuskan untuk bergabung dengan Damaso karena tidak menerapkan pajak yang sangat memberatkan mereka. Namun ternyata di sini Damaso tidak ingin menerima mereka karena dia merasa jika
jika Kino akan marah kepadanya. Di sana, para pengedar yang mendengar hal tersebut mencoba untuk meyakinkan Damaso jika mereka datang kepadanya sebagai seorang pemimpin organisasi yang bisa membantu bawahannya. Selain itu, El Chapo sendiri pasti akan merasa jika pajak yang diberikan oleh Kino benar-benar tidak adil dan akan menghancurkan organisasinya. Dengan semua ucapan yang diberikan oleh para pengedar, akhirnya Damaso mau menerima mereka dan akan membuat Kino mengerti jika pajak tersebut bisa menghancurkan bisnis ayahnya. Sejak saat para pengedar beralih kepada Damaso, amarah Kino semakin menjadi-jadi karena dia merasa jika Damaso sudah mengambil para pengedar dari sisinya. Dengan tidak adanya lagi pengedar yang mau membeli dari rumah produksinya, Kino bergegas pergi ke ladang ganjoy Damaso untuk memberikan pelajaran kepadanya. Di sana, Kino mengumpulkan semua pekerja di ladang Damaso untuk menjelaskan jika saat ini mereka tidak lagi bekerja untuk Damaso tetapi untuk dirinya. Desde ahora ya no le responderán a Damaso, sino a mí. El vino es con ustedes. Como ustedes tal vez sepan, estas tierras fueron originalmente de mi papá. Solo he venido a recuperar lo que me pertenece. ¡Órale a trabajar! ¡Órale! Hingga pada malam hari, Damaso akhirnya tiba di ladang yang berada di Kuila dan berhadapan langsung dengan Kino yang sudah menurunkan Senpi kepadanya. Di sana, Kino yang sudah tidak bisa mengendalikan amarahnya dengan cepat mengancam Damaso jika dia akan segera meledakkan kepalanya jika tidak pergi dari wilayah tersebut. Meskipun sudah diancam oleh Kino, Damaso masih terlihat sangat tenang dan mengatakan jika Kino akan memulai sebuah perang besar yang tentunya akan sangat merugikan organisasi. Esta plaza es mía. Estas tierras me las regaló tu papá. Siempre fuiste insolente, pero nunca pendejo. Ese impuesto era injusto. Era la forma de trabajar de la organización sin consultarme a mí, que soy el jefe. Y si no te vas, ordenaré a mis hombres que disparen. No puedes venir a tomarlas. No empieces una guerra. Y nadie va a disparar, Kino. Tú sabes que si disparas no habrá vuelta atrás. Piénsalo bien. Dengan semua ucapan dari Damaso, akhirnya Kino mengurungkan niatnya untuk membunuh Damaso dan pergi dari tempat tersebut. Meskipun saat ini Kino tidak jadi membunuh Damaso, dia masih terus merencanakan sesuatu yang bisa melemahkan Damaso. Ternyata rencana tersebut ialah melenyapkan semua pekerja ladang milik Damaso yang berada di Kuila. Akibat dari pertumpahan darah yang dilakukan oleh Kino, Valdo Viñols mengatakan hal tersebut kepada El Chapo karena dia merasa jika situasinya sudah tidak terkendali. El Chapo sendiri yang merasa jika organisasinya akan segera hancur karena permasalahan antar Kino dan Damaso, dengan cepat memberikan perintah kepada Valdo Viñols jika dia menginginkan Ismael untuk menengahi pertikaian mereka berdua. Selain itu, untuk memastikan keduanya tidak lagi bertengkar, El Chapo menegaskan jika dia adalah satu-satunya pemimpin di organisasi dan hal tersebut harus dijelaskan kepada mereka berdua. Sesaat lagi El Chapo akan keluar dari dalam penjara dan Ismael diminta untuk menenangkan mereka sampai dia kembali. Episode ke-9 berakhir dengan memperlihatkan Ismael yang sudah mengumpulkan mereka berdua di kediamannya. Di sana, Ismael dengan tegas mengatakan jika mereka berdua sudah cukup dewasa untuk mengerti jika permasalahan ini bisa menyebabkan krisis di dalam organisasi. Mereka berdua harus mulai hidup dengan damai jika masih ingin bergabung di dalam organisasi. Jika tidak, maka mereka bisa memilih untuk terus melanjutkan perang dengan satu catatan, yaitu keluar dari organisasi. Selain itu, Ismael juga menjelaskan jika mereka tidak segera berdamai di saat El Chapo sudah keluar dari dalam penjara, maka El Chapo sendirilah yang akan menyelesaikan konflik mereka berdua. Dengan ancaman tegas dari Ismael, mereka berdua akhirnya setuju untuk berdamai dan melupakan semua masalah yang sedang terjadi. Meskipun keduanya sudah sepakat untuk berdamai, Ismael yang merasa jika konflik di antara keduanya akan terus terjadi, dengan cepat memberikan perintah kepada Valdo Viñols jika dia harus memberitahu El Chapo untuk secepat mungkin menggali terowongan bawah tanahnya. Jika tidak, maka di saat dia keluar dari dalam penjara, masalah antara Damaso dan Kino akan menghancurkan organisasi selamanya. El Chapo yang mendengar kabar tersebut tentu saja sangat setuju dengan Ismael. Dengan ini, dia memberikan perintah untuk menambah 2 kali lipat pekerja di terowongan bawah tanah sehingga mereka bisa bekerja 24 jam penuh tanpa henti, terus mempercepat galian tersebut dan film pun berakhir.
Episode ke-10 dibuka dengan memperlihatkan El Chapo yang sedang berlari di terowongan bawah tanah untuk keluar dari dalam penjara. Di sana dia melihat Conrado yang sudah menunggunya di pintu keluar dan mengatakan jika dia akan segera menangkap El Chapo. Dikarenakan dia tidak ingin ditangkap begitu saja, El Chapo terus berlari ke sana kemari menghindari kejaran dari Conrado. Namun sayang, perjuangan itu nampak sia-sia karena di setiap pintu keluar sudah terdapat beberapa marinir yang sedang menunggunya. Di saat takdirnya untuk diekstradisi sudah benar-benar tidak bisa dihindari lagi, ternyata El Chapo masih bisa bernafas dengan lega karena kejadian tersebut hanyalah mimpi buruk. Dan film pun baru saja dimulai. Episode dimulai dengan memperlihatkan El Chapo yang sedang dikunjungi oleh satu wanita kiriman Valdo Vinhos untuk mencari tahu rencana El Chapo sebelum keluar dari dalam penjara. Di sana El Chapo yang menyadari jika ruangan tersebut terdapat beberapa penyedap suara mulai menjalankan rencananya untuk mengelabui semua petugas yang sedang mengawasinya. Rencana tersebut ialah melakukan aktivitas seperti seseorang yang sedang berhubungan badan sehingga menimbulkan suara kebisingan di tempat tersebut. Dikarenakan saat ini Martin tidak bisa mendengar hal apapun selain suara dari Gloria, El Chapo dengan cepat menyampaikan jika dia akan segera bersembunyi ke Kolombia di saat sudah berhasil keluar dari dalam penjara. Selain itu, untuk memastikan jika tidak ada yang mengikutinya saat keluar dari penjara, El Chapo membutuhkan peta lingkungan sekitar penjara di mana dia bisa melihat pintu keluar dari terowongan bawah tanah yang saat ini sedang dibangun. Dikarenakan semua keinginan dari El Chapo sudah diketahui oleh Gloria, Valdo Vinhos dengan cepat menjemput Gloria di dalam penjara untuk mengetahui informasi apa yang sudah El Chapo berikan. Sementara Valdo Vinhos mencari tahu informasi dari Gloria, Martin yang sebelumnya mengawasi kunjungan Gloria kepada El Chapo mulai memberitahu Conrado jika semuanya masih berjalan sesuai rencana mereka dan tidak ada satupun hal yang mencurigakan dari kunjungan tersebut. Dengan semua informasi yang diberikan oleh Martin, Conrado mulai memberitahu Ernesto Rubio jika saat ini mereka sedang memulai pembangunan di Sungai Cozzamala untuk membantu menyamarkan kebisingan yang disebabkan oleh pembangunan terowongan bawah tanah. Yang perlu dilakukan oleh Rubio saat ini hanyalah menyusupkan 2 orang ke proyek konstruksi untuk mengawasi pintu keluar dari terowongan bawah tanah yang sedang dibangun. Dengan begitu, maka mereka bisa melacak El Chapo sesaat setelah keluar dari dalam penjara. Balik lagi ke Valdo Vinhos yang saat ini sudah mendapatkan satu peta di lingkungan sekitar penjara sesuai keinginan dari El Chapo. Di sana dia sedikit berbagi informasi dengan Ismael jika terowongan bawah tanah akan segera selesai dalam 3 bulan ke depan. Selain informasi tersebut, Ismael menginginkan Valdo Vinhos untuk memberitahu El Chapo jika kapal yang akan membawanya ke Kolombia akan segera tersedia di saat dia sudah keluar dari dalam penjara. Dengan semua persiapan yang sudah mereka lakukan, Valdo Vinhos mulai memberikan peta yang El Chapo inginkan kepada salah satu petugas yang bekerja di dalam penjara. Di sana, petugas tersebut memberikan peta kepada El Chapo dengan cara menyelipkannya di salah satu halaman buku yang saat ini dia pegang. Tentu saja El Chapo sangat berhati-hati di saat membuka peta tersebut karena para penjaga selalu memantaunya dari kamera CCTV. Dengan satu peta yang saat ini dia pegang, El Chapo akan merencanakan sesuatu agar pelariannya bisa berjalan sesuai rencana tanpa tertangkap kembali oleh Conrado. Scene berpindah sejenak ke lokasi konstruksi di Sungai Cozzamala. Di sana, salah satu orang kepercayaan Ernesto Rubio yang menyamar di proyek tersebut dengan cepat memberitahu Rubio jika saat ini dia sudah berada di lokasi dan bisa mulai memantau pintu keluar dari terowongan bawah tanah. Sementara itu, jika kita lihat lebih dekat ke lokasi pintu keluar, anak buah El Chapo masih terus melanjutkan penggalian tersebut tanpa mengalami sedikit pun masalah. Hari demi hari terus El Chapo lalui sambil menunggu terowongan bawah tanahnya selesai dikerjakan. Hingga pada akhirnya di suatu hari, dia mendengar salah satu wawancara seorang aktris di TV portable yang mengatakan jika dia lebih percaya kepada El Chapo dibandingkan dengan pemerintah Meksiko. Meskipun begitu, dia sedikit kaget jika tweetnya tersebut bisa memancing reaksi yang begitu besar di masyarakat. El Chapo sendiri yang merasa jika wanita tersebut memiliki jiwa pemberani dan jujur dengan apa yang dia rasakan, dengan cepat
memberitahu Valdo Vinhos jika dia harus menemui aktris tersebut untuk diajak bekerja sama. Dikarenakan Valdo Vinhos sudah mendapatkan perintah dari El Chapo, dia mulai menghubungi aktris tersebut dan memintanya agar datang ke Meksiko untuk membuat sebuah proyek besar yang berkaitan dengan El Chapo. Scene berpindah ke wilayah Los Mochis, di mana saat ini ternyata anak buah Isidoro sudah berhasil masuk ke wilayah tersebut dengan bantuan dari polisi kota. Selain membantu anak buah Isidoro menghindari pengintaian kartel Sinaloa, di sana para polisi kota juga menjual beberapa senjata api yang akan mereka gunakan untuk menyerang wilayah tersebut. Dikarenakan sudah mendapatkan pasokan senjata dari polisi kota, tangan kanan Isidoro mulai berkumpul kembali di salah satu wilayah Sinaloa dan membeli beberapa warga sipil yang siap diajak untuk berperang. Persiapan mereka benar-benar sudah sangat matang, hingga pada akhirnya Isidoro sendiri memberikan perintah untuk segera menyerang wilayah tersebut. ¿Están listos? Sí, señor. Todos los hombres en todas las posiciones. Por los mochis, cabrones. ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Órale! Atas penyerangan yang dilakukan oleh Isidoro, Valdo Vinhos dengan cepat melaporkan kejadian tersebut kepada El Chapo jika saat ini Isidoro dan anak buahnya sudah berhasil menguasai wilayah Los Mochis. Beberapa anak buah El Chapo yang menjaga wilayah tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, dan Marcelo sendiri memutuskan untuk mundur ke rumah aman yang baru sambil menunggu perintah dari El Chapo. Meskipun saat ini satu wilayahnya sudah dikuasai oleh Isidoro, El Chapo sedikit bisa bernafas dengan tenang karena terowongan bawah tanah akan segera selesai dalam beberapa minggu ke depan. Dengan begitu, maka El Chapo bisa keluar dari dalam penjara dan dapat mengatur ketertiban di dalam ataupun di luar organisasi dengan tangannya sendiri. Selain itu, El Chapo yang masih ingin melanjutkan proyeknya dengan aktris bernama Vanessa meminta Valdo Vinhos untuk cepat memulai proyek tersebut sebelum dia keluar dari dalam penjara. Mendengar hal tersebut, Valdo Vinhos akhirnya mulai bertemu dengan Vanessa di Meksiko. Di sana, mereka berdua membahas tentang proyek besar dan rahasia yang diinginkan oleh El Chapo. Proyek tersebut tak lain ialah membuat sebuah film dokumenter yang membahas tentang kehidupan El Chapo selama menjalankan organisasinya. Vanessa sendiri yang mendengar hal tersebut tentu saja setuju dengan tawaran yang Valdo Vinhos katakan. Tetapi meskipun begitu, dia tidak ingin membuat El Chapo terlihat seperti seorang pahlawan. Yang dia inginkan yaitu menceritakan kisah El Chapo dengan apa adanya, mengungkap kebenaran dan semua kebusukan yang dia lakukan bersama pemerintah. Valdo Vinhos tentu saja tidak keberatan dengan keinginan dari Vanessa, karena El Chapo sendiri menginginkan film tersebut dibuat untuk mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya terjadi. Dengan semua kesepakatan itu, Valdo Vinhos akan segera mengirim satu orang yang tepat ke dalam penjara untuk membuat proyek besar tersebut. Scene berpindah sejenak ke gedung anggota Dewan Mexico City, di mana saat ini Berta selaku senator sudah mengumpulkan para koordinator dari beberapa partai, karena dia memiliki kandidat yang akan memenangkan medali Vicente Guerrero untuk tahun ini. Di sana Berta mencalonkan seorang penulis terbaik mereka yang terkenal secara internasional. Namun di saat Berta menyebutkan jika Manglio Uriarte adalah orang yang tepat untuk memenangkan medali tersebut, para koordinator partai mulai menertawahi Berta tanpa memberikan alasan yang jelas. Selain itu, mereka semua juga ingin mendengarkan nama dari beberapa kandidat yang akan diusulkan oleh senator lainnya. Berta sendiri yang merasa jika sedang dipermalukan, dengan cepat memberitahu mereka semua jika harus memilih apa yang dia usulkan, karena jika tidak maka mereka akan kehilangan dukungan keuangan untuk kampanye lokal berikutnya. Gracias. Estaré muy atenta a lo que decidan. Meskipun saat ini Berta sudah memberikan ancaman kepada para koordinator partai, dia masih tidak terima dengan olok-olokan yang mereka katakan dan mulai meminta bantuan kepada suaminya untuk memaksa mereka agar mau memilih kandidat yang sudah dia usulkan. Selain itu, Berta sendiri mengatakan kepada Conrado jika Manglio Uriarte dicintai sebagian orang di Meksiko, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan popularitas untuk kampanye berikutnya. Pada awalnya, Conrado tidak ingin membantu Berta karena
karena dia sendiri mengetahui jika Uriarte adalah seorang gay secara terang-terangan. Tetapi di saat Berta mengancam akan memberitahu Carlos Salinas tentang hubungannya dengan Sebastian, Conrado akhirnya terpaksa harus menuruti keinginan Berta yang ingin membalas perbuatan para koordinator partai. Di saat sedang berbincang dengan tangan kanan Berta yang sudah mau membantu untuk memberikan hadiah medali kepada Manglio Uriarte, Conrado dihampiri oleh sang presiden yang akan segera pergi ke Paris setelah acara penyerahan medali Vicente Guerrero. Di sana, Conrado diberikan amanah oleh sang presiden agar tidak membuat satupun masalah di Meksiko selagi dia berkunjung ke Paris. Manglio Uriarte. Scene berpindah kepada El Chapo yang lagi-lagi mendapatkan mimpi buruk di mana dia akan segera ditangkap oleh Conrado saat keluar dari dalam penjara. Hari demi hari terus El Chapo lalui dengan rasa khawatir yang luar biasa mengingat Conrado benar-benar akan mengejarnya. Dikarenakan El Chapo tidak ingin ditangkap begitu saja, El Chapo mulai merencanakan sesuatu di mana dia menggambarkan rencana tersebut pada satu peta yang sebelumnya dia dapatkan. Di sana terlihat jelas jika El Chapo membutuhkan satu buah rompi anti peluru dan setidaknya terdapat 3 mobil saat berada di jalan tol Atlacomulco. Di saat El Chapo sedang menyusun rencananya, dia sendiri akhirnya mulai mendengar kebisingan yang ditimbulkan oleh pengerjaan terowongan bawah tanah yang nampaknya akan segera selesai. Kebisingan tersebut tentu saja terdengar ke telinga seluruh penghuni di penjara dan juga para perwira yang selalu mengawasi sel El Chapo. Dikarenakan ada hal yang tidak beres, salah satu perwira mulai memberitahu Martin jika dia harus mendengar secara langsung apa yang sedang terjadi. Untuk saat ini Martin yang merasa jika terowongan bawah tanah akan segera selesai dalam beberapa hari saja, dengan cepat memberitahu Conrado jika kebisingan tersebut mulai terjadi di sel penjara milik El Chapo. Conrado yang sudah mendapatkan berita tersebut tentu saja dengan cepat memulai rencananya di mana dia menginginkan Martin untuk menenangkan para perwira dan memberitahu Eduardo untuk mulai mengawasi El Chapo karena sesaat lagi dia akan segera keluar dari dalam penjara. Sementara Conrado sudah mulai menjalankan rencananya, El Chapo yang juga memiliki rencananya sendiri dengan cepat memberikan peta yang sudah diisi oleh beberapa rencana kepada satu petugas bayarannya. Rencana tersebut dengan sangat mudahnya sampai ke tangan Valdo Viñols yang akan segera diberitahu kepada Ismael dan Hector karena mereka berdua lah yang akan menjalankannya. Selain memberitahu El Chapo jika semuanya berjalan dengan sangat baik, Valdo Viñols sendiri membawakan kabar jika aktris Vanessa akan mengirim penulis untuk mewawancarai mengenai pembuatan film yang El Chapo inginkan. Meskipun berita tersebut sangat baik untuk El Chapo, dia sedikit menunda proyek tersebut karena mereka tidak memiliki banyak waktu di dalam penjara. Singkatnya, pada malam hari pada tanggal 11 Juli tahun 2015, terowongan bawah tanah akhirnya benar-benar sudah rampung dikerjakan dan bisa mulai dipakai oleh El Chapo untuk melarikan diri. Para perwira sendiri yang menjaga sel El Chapo tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menyaksikan kepergian El Chapo melalui terowongan bawah tanahnya. Atas kejadian tersebut, para tahanan yang merasa jika El Chapo sudah tidak ada di sel penjaranya dengan cepat memanggil namanya dan berteriak kepada El Chapo kemana dia akan pergi. Atas kebisingan yang dibuat oleh para tahanan, satu perwira yang sudah mendapatkan tugas dari Martin mulai memberitahu Eduardo Rubio jika El Chapo sudah melarikan diri. Dengan kabar tersebut, kini seluruh anak buah Conrado mulai memantau pergerakan El Chapo sehingga mereka tidak akan kehilangan jejaknya sampai Conrado sendiri memutuskan untuk menangkap El
El Chapo kembali. Meskipun Conrado memiliki rencana yang sudah dia jalankan, El Chapo sendiri tidak ingin kalah dari Conrado dan mulai menjalankan rencananya untuk lepas dari pantauan Conrado. Di sana El Chapo yang saat ini mengendarai mobil sedan berwarna biru dengan plat nomor WZS5709 berhasil mengelabui anak buah Conrado dengan cara mengirim beberapa mobil yang sama seperti yang saat ini sedang dikendarai oleh El Chapo. Mierda, hay 3 autos iguales. Repito, hay 3 autos azules iguales. El objetivo tiene placas WZS5709. ¿Lo logran identificar? Los 3 tienen la misma placa. Se están separando. Los autos se están separando. Uno está regresando al este. Los otros 2 van rumbo al oeste. Necesitamos refuerzos. Estamos en camino. El auto giró y viene contra nosotros. ¿Qué hacemos? Bajen con las manos en alto. Otro de los autos también viene hacia nosotros. Deténganlo. ¡Alto! ¡Bajen! ¡Bajen del auto! Dengan beberapa rencana El Chapo yang sudah berhasil mengecoh anak buah Conrado, Eduardo Rubio yang mengetahui hal tersebut tentu saja sangat kesal dengan semua anak buahnya dan merasa jika mereka semua akan mendapatkan masalah besar karena sudah kehilangan jejak El Chapo. Sementara Eduardo Rubio akan menanggung semua masalah ini, El Chapo sendiri yang sudah berhasil meloloskan diri tentu saja merasa sangat yakin jika Conrado tidak akan pernah lagi menangkapnya karena dia akan segera pergi dari Meksiko ke Kolombia untuk bersembunyi. Dan film pun berakhir. Episode ke-11 dibuka dengan memperlihatkan Conrado dan sang presiden yang sedang berada di perjalanan menuju Paris untuk kunjungan resminya. Di sana Conrado diberitahu oleh Rubio jika saat ini mereka semua telah kehilangan jejak El Chapo dan sepertinya tidak ada kesempatan untuk menangkap El Chapo kembali. Conrado yang mendengar kabar tersebut tentu saja merasa sangat cemas dan meminta Rubio untuk mengikuti protokol keselamatan. Selain itu, Conrado sendiri meminta Rubio untuk membuat sebuah konferensi pers esok hari yang menjelaskan tentang kejadian tersebut. Sesaat setelah berbincang dengan Rubio, Conrado dengan cepat menghampiri Esteban Prieto dan mengatakan jika El Chapo telah melarikan diri sesaat setelah mereka semua pergi dari Meksiko. Esteban Prieto yang mendengar hal tersebut tentu saja merasa sangat kaget karena kejadian tersebut akan memukul keras pemerintahannya sehingga masyarakat tidak akan lagi percaya kepada mereka. Untuk menenangkan sang presiden, Conrado dengan tegas mengatakan akan menghukum semua orang yang terlibat dalam skandal besar tersebut. Kembali seorang diri ke Meksiko untuk menangkap El Chapo selagi sang presiden berada di Paris, dan film pun baru saja dimulai. Episode dimulai dengan memperlihatkan beberapa media lokal yang mulai memberitakan tentang pelarian besar dari El Chapo. Di sana mereka semua menjelaskan jika ini adalah pelarian El Chapo yang kedua kalinya selama dia menjadi raja obat-obatan terlarang. Untuk kejadian kali ini tentu saja sangat menghebohkan di seluruh penjuru dunia karena El Chapo berhasil melarikan diri dari dalam penjara yang diklaim memiliki keamanan maksimum. Atas kejadian tersebut, beberapa masyarakat mulai beropini jika El Chapo berhasil melarikan diri berkat bantuan dari orang dalam. Karena bagaimana mungkin ada satu terowongan bawah tanah yang dibangun di dalam penjara berkeamanan maksimum tanpa ada satupun penjaga yang menyadarinya. Dengan semua kejanggalan di dalam pemerintahan Esteban Prieto, kini tingkat kepercayaannya merupakan yang terendah sepanjang sejarah pemerintah di Meksiko. Sementara itu Ernesto Rubio selaku direktur keamanan di penjara Altiplano yang saat ini disorot karena pelarian El Chapo mulai melakukan konversi pers sesuai perintah dari Conrado. Di sana dia menjelaskan kepada pers jika semua petugas di penjara tersebut mulai menyadari jika El Chapo sudah melarikan diri di saat tidak terlihat di dalam kamera CCTV. Di saat mereka semua memeriksa sel penjaranya, ternyata mereka menemukan satu lubang masuk terowongan bawah tanah yang berakhir di wilayah Santa Juanita. Terowongan tersebut memiliki tinggi sebesar 1,7 meter dengan kelebaran 80 cm dan panjangnya mencapai lebih dari 1,5 km. Selain penemuan di dalam penjara, semua petugas yang bertugas menyelidiki kasus tersebut berhasil menemukan beberapa
beberapa barang bukti berupa alat perkakas serta peralatan dan benda-benda lainnya yang menunjukkan jika memang benar ada beberapa pekerja yang tinggal di sana hanya untuk menggali terowongan bawah tanah. Meskipun saat ini pemerintah sudah menjalankan operasi keamanan di sekitar penjara Altiplano serta di sepanjang jalan raya sekitarnya, kepala DIE tetap meminta kejelasan dari sang presiden mengapa El Chapo bisa melarikan diri. Selain itu, dia juga menyalahkan sang presiden jika itu adalah konsekuensi karena tidak menyerahkan El Chapo kepada pemerintah Amerika Serikat. Sang presiden yang sudah tidak memiliki pilihan lain tentu saja sangat setuju dengan ucapan dari kepala DIE dan mulai berjanji jika nanti di saat El Chapo sudah ditangkap kembali maka mereka akan segera menyerahkan El Chapo kepada Amerika. Dengan begitu maka El Chapo akan segera diekstradisi dan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sementara Esteban Prieto terus melanjutkan kunjungan resminya ke Paris, Conrado yang sudah berjanji untuk mengurus semua masalah di Meksiko dengan cepat memberikan perintah kepada petinggi di Departemen Intelijen dan Keamanan Nasional untuk segera memantau pintu masuk ataupun pintu keluar di wilayah Latuna, Sinaloa dan melakukan operasi pencarian di seluruh Meksiko terutama di wilayah Culiacan. Dengan begitu maka Conrado bisa berharap jika El Chapo akan segera ditemukan dalam beberapa jam ke depan. Controlemos las entradas y salidas de la zona. Sí, señor secretario. En las próximas horas deberíamos de tener la ubicación exacta de Guzmán. Y hagamos un primer arresto. Di sisi lain, berita tentang pelarian El Chapo tentu saja diketahui oleh Isidoro yang saat ini berada di rumah amannya. Di sana dia yang tidak ingin kalah dengan pemerintah dengan cepat membuat sebuah gerakan di mana dia ingin El Chapo segera ditangkap sebelum pemerintah menemukannya. Karena dia memiliki dendam lain kepada El Chapo yang harus diselesaikan. Dikarenakan El Chapo sudah sangat terdesak dengan beberapa operasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Isidoro, El Chapo mulai melakukan beberapa perubahan di dalam organisasinya. Di sana dia menginginkan Valdo Viñas untuk segera memberitahu Garduño jika dia harus menangani semua yang akan terjadi selanjutnya. Karena Valdo Viñas pasti akan segera ditangkap oleh Conrado dalam beberapa jam ke depan. Scene berpindah kepada El Chapo yang saat ini berada di pondok perlindungan segitiga emas. Di sana dia disambut oleh Kino dan salah satu kepala wilayah yang bernama Chilo. Untuk saat ini Chilo lah yang akan bertugas menjaga dan melindungi El Chapo sampai dia keluar dari negara Meksiko. Tetapi sebelum pelariannya ke Kolombia terjadi, El Chapo tentu saja akan menyelesaikan terlebih dahulu masalah antar Kino dan Damaso yang sebelumnya bertengkar memperebutkan wilayah El Chapo. Singkat cerita, akhirnya Ismail dan Damaso sudah hadir di tempat persembunyian El Chapo dan mulai membahas satu rencana yang akan dijalankan setelah El Chapo berada di Kolombia. Nantinya wilayah yang ditinggalkan oleh El Chapo akan ditangani sepenuhnya oleh Ismail. Namun jika nanti sesuatu terjadi kepada El Chapo saat berada di Kolombia, El Chapo menginginkan mereka semua untuk mengakui Kino sebagai pemimpin organisasi dan menghargai setiap keputusannya. Meskipun nantinya Kino akan menjadi penerus El Chapo, dia tidak boleh merebut wilayah yang sudah dikuasai oleh Damaso. Wilayah tersebut tetap akan menjadi tanggung jawab Damaso sebagai hadiah dari kesetiaannya. Dengan semua penjelasan dari El Chapo, akhirnya Kino dan Damaso sepakat akan bekerja sama membangun kartel Sinaloa melawan beberapa musuh yang kemungkinan akan bermunculan di masa yang akan mendatang. Dikarenakan semua permasalahan antar Kino dan Damaso sudah selesai ditangani, El Chapo kini membuat sebuah rencana di mana dia meminta kepada Ismail untuk membawa keluarganya ke pegunungan karena El Chapo akan segera pergi ke Kolombia. Hal pertama yang Ismail lakukan ialah mengirim satu orang wanita ke Latuna, Sinaloa untuk menjemput Nona Esperanza di kediamannya. Di sana tentu saja aksinya itu dicurigai oleh beberapa militer yang bertugas menjaga pintu masuk di wilayah tersebut. Dengan satu mobil pick up yang sudah ditandai jika itu adalah orang kiriman dari El Chapo, beberapa polisi federal mulai memperketat keamanan di salah satu kota di Sinaloa dan memantau langsung ibu El Chapo yang terlihat turun dari mobil pickup tersebut. Meskipun begitu, sang wanita berhasil mengelabui para polisi federal dengan cara mengganti mobil yang sudah disiapkan di sisi lain dari bangunan tersebut. Di sisi lain, Kino yang mengkhawatirkan keselamatan dari ayahnya mulai memberitahu El Chapo jika dia harus segera pergi dari pegunungan karena perjalanannya masih sangat panjang dan
dia tidak memiliki banyak waktu untuk terus menunggu di tempat tersebut. Tentu saja El Chapo memahami kekhawatiran dari anaknya, namun dia tidak bisa pergi tanpa mengucapkan perpisahan kepada ibunya. Dengan ini El Chapo meminta Kino untuk pergi dari tempat tersebut dan memastikan semua keamanannya sudah siap untuk menyambut istri dan anak kembarnya di salah satu rumah aman yang berada di Kosala. Di saat Kino sudah pergi untuk mengamankan jalan yang akan digunakan oleh Elba, Hector sendiri yang mendapatkan tugas untuk mengantarkan Elba ke rumah aman di Kosala dengan cepat diberitahu oleh El Chapo jika dia harus mengambil semua tindakan pencegahan yang sudah El Chapo jelaskan. Bagi El Chapo, perjalanan Elba ke salah satu rumah aman pasti akan digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk melacak dirinya. Dengan begitu, di saat Hector menyadari jika situasinya sudah tidak memungkinkan, maka Hector hanya memiliki satu pilihan, yaitu membawa Elba dan anak-anaknya kembali ke rumah karena El Chapo tidak ingin mempertaruhkan anak-anaknya di dalam rencananya tersebut. Singkat cerita, akhirnya beberapa anak buah El Chapo berhasil membawa Nona Esperanza ke pegunungan untuk bertemu dengannya. Di hadapan sang ibu, El Chapo mulai memberikan salam perpisahannya karena dia akan segera pergi ke Kolombia untuk bersembunyi. Meskipun sang ibu tidak ingin berada jauh dari El Chapo, Nona Esperanza tetap memberikan doanya kepada El Chapo karena dia menyadari jika itu adalah sebuah tindakan yang tepat untuk keselamatan El Chapo. Chin berpindah sejenak kepada Conrado yang saat ini mulai mengunjungi penjara Altiplano. Di sana dia bersikap seolah-olah tidak mengetahui apa-apa tentang pelarian dari El Chapo. Selain mengecek satu lubang terowongan bawah tanah yang digunakan El Chapo untuk melarikan diri, di sana pula Conrado menjelaskan kepada Martin jika beberapa petugas dan agen DC akan segera dipenjara untuk menutupi kasus tersebut. Selain itu, untuk membuat seolah-olah Conrado bertanggung jawab menyelesaikan kasus El Chapo, Martin diminta untuk menyerahkan diri karena dia adalah sang kalapas yang bertanggung jawab di penjara tersebut. Nantinya Martin akan dipenjara selama 2 tahun dan akan bebas tanpa memiliki catatan kejahatan. Meskipun begitu, keluarga Martin tetap akan mendapatkan keamanan dan bayaran yang besar dari Conrado sesuai kesepakatan mereka. Dengan begitu, Martin tidak perlu cemas akan keluarganya karena Conrado sendirilah yang akan mengurus semuanya. Claro. Siempre y cuando no te eches para atrás. Puedes estar tranquilo. Cumpliré lo acordado. Sesaat setelah mengurus Martin dan para petugas yang akan diserahkan ke pengadilan, Conrado dengan cepat memberitahu sang presiden jika dia telah menyelesaikan pemeriksaan penjara dan menginterogasi beberapa staf yang diduga terlibat dalam pelarian El Chapo. Hasil dari pemeriksaan tersebut ialah El Chapo tidak mendapatkan sedikitpun bantuan dari luar dan terowongan bawah tanah tersebut murni kerjasama antar El Chapo dengan sang kalapas. Akibat dari kejadian tersebut, Conrado melakukan penangkapan terhadap 34 orang yang berisi pejabat dan beberapa staf di dalam penjara. Selain itu, Conrado sendiri mulai melakukan konferensi pers di mana dia menyebutkan jika sang kalapas telah terbukti bersalah atas pelarian dari El Chapo dari dalam penjara. Di sana dia menyebutkan jika kejadian tersebut akan menjadi kasus korupsi, ketidaksetiaan, dan pengkhianatan kepada rakyat Meksiko. Dengan semua tindakan yang diambil oleh Conrado, dia dengan tegas mengatakan jika selama dia berkuasa maka tidak akan ada satu orang pun yang kebal hukum. Setiap orang yang bertanggung jawab atas pelarian El Chapo akan segera ditangkap, termasuk orang-orang terdekatnya. Selain itu, pencarian Joaquin Guzman Loera tidak akan dihentikan sampai pemerintah benar-benar menangkapnya. Tibalah saatnya bagi Conrado untuk menemui Carlos Salinas dan Berta untuk membahas kejadian yang sangat memalukan tersebut. Di sana bahkan Carlos Salinas sendiri mengatakan jika Esteban adalah beban yang harus mereka bawa bersama-sama. Pasalnya, Esteban tak hanya membawa aib kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada mereka semua, terutama kepada Conrado yang memiliki jabatan yang sangat penting di pemerintah. Meskipun kejadian tersebut akan memukul pemerintah sangat keras, Conrado yang terlihat sangat santai mulai dicurigai oleh Carlos Salinas dan mengatakan apa yang sudah dia rencanakan sehingga masih terlihat sangat tenang. Dikarenakan situasinya sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi, Conrado dengan cepat menjelaskan jika pelarian El Chapo ialah hasil dari buah pikirnya untuk menjatuhkan Presiden Esteban Prieto. Dengan kekosongan kekuasaan yang saat ini ditinggalkan oleh Esteban, Conrado akan secepat mungkin menangkap El Chapo agar semua masyarakat mengetahui jika Conrado bisa diandalkan untuk mengurus negara Meksiko. Meskipun nantinya Esteban Prieto masih akan terus menjadi presiden di Meksiko, pandangan masyarakat akan tetap menganggap Esteban sebagai seorang presiden yang tidak mampu dan melihat Conrado sebagai calon kandidat presiden yang sempurna untuk negara Meksiko. Brillante.
Carlos Salinas yang mendengar hal tersebut tentu saja mendukung rencana yang sudah Conrado lakukan karena hanya cara itulah yang bisa menyelamatkan partai mereka. Berbeda dengan Carlos Salinas, di mana Berta menjelaskan jika itu adalah suatu hal yang gegabah karena jika rencana Conrado gagal maka mereka semua akan tenggelam selamanya dan tidak memiliki kesempatan untuk berkuasa kembali. Untuk saat ini Berta benar-benar sangat marah kepada Conrado dan mengatakan jika dia harus segera mengundurkan diri untuk menyelamatkan partai mereka. Tetapi dengan dukungan dari Carlos Salinas, Conrado diminta untuk terus melanjutkan rencananya dan menangkap El Chapo dengan cepat agar partai mereka tidak tenggelam begitu saja. Sesaat setelah mereka berdua selesai berbincang dengan Carlos Salinas, Berta lagi-lagi mengancam Conrado untuk tidak menyembunyikan apapun dan berkonsultasi terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dengan begitu, maka Berta tidak lagi terlihat seperti orang bodoh di hadapan ayah baptisnya. Jika tidak, maka Berta akan membongkar aib Conrado kepada publik yang tentu saja akan membuat Carlos Salinas sangat marah sehingga menendang Conrado dari partainya. Mendengar ancaman dari Berta, Conrado tentu saja tidak memiliki pilihan lain dan akan menyetujui hal apapun yang diminta oleh Berta. Di keesokan harinya, Conrado yang sudah tidak tahan dengan beberapa ancaman dari Berta dengan cepat memberitahu tangan kanannya untuk menyelidiki apapun yang bisa dia temukan tentang istrinya. Alasan Conrado ialah ingin mengenal Berta lebih dari dia mengenal dirinya sendiri, sehingga semua informasi tentang Berta bisa Conrado ketahui. Tak lama setelah itu, dia mendapatkan kabar dari Departemen Intelijen dan Keamanan Nasional jika mereka memiliki sesuatu tentang El Chapo yang mungkin menarik bagi dirinya. Tetapi di sini informasi tersebut baru bisa berguna jika mereka meminta bantuan dari orang Amerika. Dikarenakan prioritas utama Conrado ialah menangkap El Chapo, dia sama sekali tidak keberatan membagi informasi tersebut di mana El Chapo telah membuat sebuah rencana untuk membuat sebuah film dokumentasi yang menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Proses pembuatan film tersebut akan melibatkan seorang aktris bernama Vanessa Espinoza yang saat ini tinggal di Amerika Serikat. Dengan begitu, Conrado meminta bantuan dari kepala DIA untuk mengintervensi Vanessa Espinoza di wilayahnya, sehingga mereka bisa mengetahui lokasi El Chapo di saat mereka menghubungi aktris tersebut. Pada awalnya, kepala DIA sempat ragu dengan Conrado, tetapi di saat Conrado menyetujui mereka untuk berpartisipasi dalam penangkapan El Chapo, akhirnya kepala DIA sepakat akan membantu Conrado dan membawa El Chapo ke Amerika jika dia sudah tertangkap. Dengan semua kesepakatan yang mereka lakukan, Conrado mulai meningkatkan pos-pos pemeriksaan di jalan utama dan mengawasi beberapa jalan alternatif yang mengarah di pintu masuk dan keluar dikuliakan. Scene berpindah sejenak ke rumah aman El Chapo yang berada di Kosala. Di sana, Kino sudah melakukan pengamanan di wilayah tersebut dan menyiapkan beberapa makanan untuk menyambut ayahnya yang sesaat lagi akan tiba. Dengan keamanan yang Kino lakukan, akhirnya El Chapo tiba di rumah aman tersebut tanpa mengalami sedikit pun masalah. Selain itu, Hector yang sudah mendapatkan tugas dari El Chapo untuk mengantarkan istri dan anaknya ke rumah aman pun terlihat sudah berada di perjalanan dengan berbagai persiapan. Meskipun semuanya sudah direncanakan oleh Hector dan El Chapo, nampaknya kali ini mereka sedikit mengalami masalah karena di setiap pintu keluar sudah terdapat beberapa militer yang sedang melakukan pemeriksaan. Untuk menghindari hal tersebut, mereka mulai mengambil jalan alternatif yang dipercaya bisa membawa mereka kepada El Chapo. Tetapi lagi-lagi Hector dibuat terkejut di saat melihat para militer yang berjaga di tempat yang tidak seharusnya. Dikarenakan Hector mengingat ucapan dari El Chapo untuk tidak mengambil resiko apapun kepada istri dan anak-anaknya, akhirnya Hector memutuskan untuk membawa kembali Elba ke rumah aman dan membatalkan pertemuan dengan El Chapo. Berita tersebut tentu saja dengan cepat diketahui oleh El Chapo. Meskipun saat ini dia sendiri mengetahui jika pemerintah benar-benar sedang mengejarnya, El Chapo tidak berpikir untuk cepat pergi ke Kolombia dan malah akan melakukan segala cara untuk bertemu dengan istri dan kedua putrinya. Scene berpindah kepada Ismael yang saat ini sedang menghubungi Garduño untuk melanjutkan proyek yang sudah diminta oleh El Chapo. Bagi Garduño sendiri, proyek tersebut sangatlah berbahaya karena Vanessa Espinoza ialah public figure yang akan menarik banyak perhatian. Nantinya di saat Garduño sedang menghubungi Vanessa, bisa jadi dia sedang diawasi oleh pemerintah sehingga bisa membahayakan keselamatan dari El Chapo. Ismael yang mendengar hal tersebut tentu saja memiliki opini yang sama dengan Garduño, tetapi di sini mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah prioritas utama bagi El Chapo dan dia sendiri bersedia mengambil risiko tersebut. Dengan semua perintah yang diberikan oleh Ismael,
Ismael, Gardonio akhirnya menghubungi Vanessa Espinoza dan memberitahu jika kliennya sudah bersiap untuk melanjutkan kembali proyek yang selama ini telah tertunda. Nantinya segala logistik yang diperlukan akan dengan cepat disiapkan oleh Gardonio. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengunjungi Meksiko dan mengikuti semua protokol keselamatan sehingga bisa bertemu langsung dengan El Chapo. Di saat yang bersamaan, agen DEA yang sudah menyadap telepon Vanessa Espinoza tentu saja mendengarkan semua percakapan mereka yang akan bertemu di Meksiko. Dengan ini mereka semua mulai mengirim beberapa pengintai di bandara dan siap melacak penerbangan mereka di wilayah Meksiko. Episode ke-11 berakhir dengan beberapa adegan yang memperlihatkan Kino sedang bersiap untuk menjemput Vanessa Espinoza yang sesaat lagi akan mendarat. Di saat Kino sudah mendapatkan tugas untuk menjemput Vanessa Espinoza, El Chapo bersama semua anak buahnya mulai berangkat ke titik pertemuan di mana tempat tersebut berada di cagar alam Sinaloa. Sesampainya di sana, tentu saja mereka semua langsung mengamankan tempat tersebut dan memastikan tidak ada alat penyadap yang bisa membahayakan keselamatan El Chapo. Sementara itu di sisi lain, pemerintah Meksiko dan agen DEA yang sedari tadi sedang mengawasi perjalanan dari Vanessa Espinoza sedikit dibuat terkejut di saat melihat Vanessa Espinoza menghilang dari radar pantauan mereka. Kejadian tersebut tentu saja dengan cepat dapat diantisipasi oleh petinggi di sana yang menjelaskan jika pesawat tersebut terbang dengan ketinggian yang sangat rendah sehingga tidak terdeteksi oleh radar mereka. Dengan ini maka mereka bisa segera bersiap untuk menangkap El Chapo yang diyakini berada tak jauh dari wilayah Kosala. Sementara itu di wilayah Kosala sendiri, Vanessa Espinoza yang saat ini sudah bersama Kino tak butuh waktu lama untuk sampai di titik pertemuan dan langsung disambut baik oleh El Chapo yang sedari tadi sudah menunggu kedatangannya. Di saat El Chapo sedang melakukan pertemuan dengan Vanessa Espinoza, pemerintah Meksiko yang sudah bekerja sama dengan agen DEA mulai mengirim beberapa pasukannya ke wilayah tersebut, mengerahkan semua kekuatan yang mereka miliki untuk menangkap El Chapo, dan film pun berakhir. Episode ke-12 dibuka dengan memperlihatkan El Chapo yang sedang dikejar oleh para militer karena dia akan segera pergi ke Kolombia. Aksi baku tembak antar El Chapo dengan para militer tentu saja tidak bisa dihindari lagi karena Conrado sendiri menginginkan El Chapo untuk segera ditangkap. ¡Síguete derecho! ¡Síguete derecho! ¡No nos dejan pasar! Dengan beberapa anak buah El Chapo yang mau mengorbankan dirinya sendiri untuk menghadang para militer, akhirnya El Chapo berhasil menaiki sebuah kapal bersama Chilo untuk pergi ke Kolombia. Tetapi di tengah-tengah perjalanannya tersebut, El Chapo diberitahu oleh Ismael jika saat ini DEA sudah bekerja sama dengan pemerintah Guatemala, Nicaragua, dan negara-negara pesisir di Amerika Selatan. Dengan begitu, El Chapo harus mengambil tindakan pencegahan jika tidak ingin ditangkap saat memasuki negara tersebut. El Chapo sendiri yang mendengar kabar tersebut tentu saja memutuskan untuk tidak pergi ke Kolombia, kembali ke Meksiko untuk mengurus semua masalah dari akarnya, dan film pun baru saja dimulai. Episode dimulai beberapa minggu setelah konfrontasi yang mereka lakukan terhadap El Chapo di salah satu wilayah Kosala. Di hari-hari setelah konfrontasi tersebut, tentu saja mereka semua terus melakukan pencarian tapi masih belum mendengar kabar dari El Chapo. Selain itu, kepala DEA sendiri mengatakan jika El Chapo tidak pergi ke Kolombia atau negara pesisir lainnya. Dengan semua informasi yang Conrado terima, dia dengan tegas mengatakan kepada mereka semua jika El Chapo tidak boleh menghilang begitu saja. Mereka semua harus cepat menemukannya di Meksiko atau di tempat manapun meskipun terdapat rumor jika El Chapo telah terbunuh oleh pasukan Isidoro. Los rumores no me sirven, general. No puede haber desaparecido así como así. Tenemos que encontrarlo. Sesaat setelah memberikan perintah untuk terus mencari El Chapo, Conrado mulai pergi dari tempat tersebut untuk makan siang di kediamannya. Di tengah-tengah perjalanan, kedua pengawal Conrado mengatakan jika keluarga mereka sudah diculik oleh El Chapo. Dengan ini, Conrado menyadari jika kedua pengawalnya akan membawa dirinya kepada El Chapo untuk menebus keluarga mereka. Sesampainya di sana, Conrado disambut baik oleh seseorang yang selama ini dia cari. Meskipun El Chapo mengetahui jika Conrado benar-benar
benar-benar ingin menangkapnya, El Chapo tidak berpikir untuk membunuh Conrado dan malah mengajaknya bekerja sama seperti biasanya. Rencana El Chapo saat ini ialah memalsukan kematiannya di tangan pemerintah, sehingga semua masyarakat mengetahui jika Conrado sudah berhasil memenangkan pertempuran yang selama ini dia jalankan. Di saat nanti berita kematian dari El Chapo sudah menyaring ke seluruh penjuru dunia, El Chapo akan menghilang selamanya dan hidup dengan damai bersama keluarga tercintanya. Dengan begitu, maka mereka berdua dapat menyelesaikan permasalahan tanpa merugikan satu sama lainnya. Conrado sendiri yang mendengar hal tersebut tentu saja menyetujui rencana gila dari El Chapo karena hanya cara itulah yang bisa menyelamatkan mereka berdua. Una cosa más antes de que te suelten. Ni pienses en traicionarme. Si sigues vivo es porque con esto los dos podemos salir ganando. Si tratas de atraparme o matarme de verdad, te va a llegar a mi gente y no la vas a contar. Singkat cerita, akhirnya El Chapo berhasil menemukan seseorang yang sangat mirip dengannya. Dengan beberapa operasi tulang pipi, alis dan dagu yang dilakukan oleh sang dokter, seorang pria muda tersebut siap menjalankan tugas dari El Chapo untuk berkeliaran di sekitaran Meksiko agar membingungkan orang-orang yang sedang mencarinya. Bahkan tanya sampai di situ. Untuk membuat seolah-olah El Chapo lah yang tewas dalam rencana besarnya nanti, dia menyiapkan satu kantong darah dan juga rambut dirinya yang akan ditempatkan di TKP, sehingga para penyelidik dapat mengkonfirmasi jika memang El Chapo lah yang tewas dalam kejadian tersebut. Di saat semua persiapannya sudah dipenuhi oleh El Chapo, Chilo dengan cepat memberitahu Conrado titik lokasi yang bisa dia datangi untuk membunuh seseorang yang mirip dengan El Chapo. Dengan semua informasi yang Conrado miliki, dia bergegas mengirim beberapa pasukan militer ke tempat tersebut dan mulai menghabisi semua orang yang berada di sana, termasuk satu pria yang mirip dengan El Chapo. Dengan tewasnya El Chapo palsu, Conrado langsung mengundang kepala DEA untuk melihat langsung kematian dari seseorang yang selama ini mereka cari. Meskipun saat ini di hadapannya sudah terpampang jelas jika El Chapo telah tewas saat inspeksi rutin di sekitar Sierra Madre Barat, kepala DEA tidak akan menutup kasus tersebut sampai dia benar-benar melihat secara langsung jasad dari El Chapo. Conrado yang mendengar hal tersebut tentu saja tidak memiliki pilihan lain dan mengatakan jika jasad El Chapo akan tiba dalam waktu setengah jam. Berita tentang ketertarikan kepala DEA untuk melihat jasad El Chapo tentu saja diketahui oleh El Chapo sendiri yang kemudian memberikan perintah kepada anak buahnya untuk mengambil jasad tersebut agar rencana mereka tidak gagal. Beberapa militer yang berjaga di kamar mayat dengan mudahnya dibantai oleh pasukan El Chapo yang kemudian membawa jasad tersebut dan menumpahkan darah El Chapo yang asli agar rencana kematian El Chapo tidak bisa disangkal oleh siapapun. Dengan beberapa kejadian yang baru saja terjadi di Meksiko, beberapa media lokal mulai memberitakan dua kejadian yang mengejutkan, yaitu kematian dari pemimpin kartel Sinaloa dan diikuti dengan pencurian tubuhnya oleh anggota organisasinya. Berita tersebut tentu saja terdengar di telinga direktur DEA yang mana dia terlihat sangat kesal dan tidak mempercayai kematian dari El Chapo karena beberapa bukti bisa saja ditempatkan di TKP. Conrado Sol yang mendengar tuduhan dari kepala DEA tentu saja mengatakan dengan tegas jika dia tidak memiliki bukti yang kuat untuk mendukung tuduhannya, maka dia harus terima jika El Chapo benar-benar sudah meninggal dunia. Nos sorprendió tanto como a ustedes, director. Estaremos en contacto. Singkat cerita, di pagi hari akhirnya Conrado Sol muncul kembali di hadapan para media dan mulai mengatakan jika pengedar narkoboy paling berbahaya di dunia telah tewas berkat kerja keras angkatan bersenjata di Meksiko. Dengan tewasnya El Chapo, maka Conrado Sol sudah bisa mengatakan jika misi yang selama ini mereka lakukan sudah berhasil dilaksanakan. El Chapo sendiri yang mendengar kabar tersebut tentu saja merasa sangat senang karena saat ini semua masyarakat dan agen DEA tidak akan lagi mencarinya. Dengan ini maka El Chapo bisa melanjutkan hidupnya dengan damai dan menua bersama seluruh keluarganya. Singkat cerita, akhirnya El Chapo mulai menyaksikan pemutaran perdana dari film yang menceritakan kisah hidupnya yang berhasil dibuat oleh Vanessa Espinosa. Di sana bahkan El Chapo sendiri menghampiri Vanessa untuk mengatakan salam perpisahannya dan berterima kasih kepada Vanessa karena sudah mengikuti apa yang El Chapo inginkan. Sesaat setelah kita semua menyaksikan berbagai kejadian yang membuat El Chapo bebas dari kejaran pemerintah, ternyata
ternyata beberapa kejadian tersebut hanyalah gambaran dari akhir di dalam film yang akan dibuat oleh Vanessa Espinosa. Permintaan dari El Chapo untuk memasukkan akhir cerita yang sama sekali belum terjadi itu tentu saja ditolak oleh Vanessa Espinosa karena dia hanya akan menceritakan kisah yang sebenarnya terjadi dan bukan cerita yang dikarang oleh El Chapo sendiri. Tentu saja El Chapo yang mendengar hal tersebut tidak bisa menolak permintaan dari Vanessa Espinosa dan tetap akan melanjutkan proyek tersebut karena dia percaya dengan Vanessa Espinosa. Muchas gracias, señor. Pues salud. Dikarenakan semua kesepakatan mereka telah selesai, El Chapo dengan cepat berpamitan kepada Vanessa Espinosa karena dia harus terus melanjutkan pelariannya agar tidak tertangkap oleh pemerintah di Meksiko. Scene berpindah kepada Conrado yang saat ini masih terus memantau pergerakan dari Vanessa Espinosa yang berada di wilayah Kosala. Meskipun sebelumnya mereka telah mengirim banyak unit untuk mencakup seluruh zona tersebut, nampaknya misi tersebut tidak akan berhasil karena wilayah Kosala sangatlah besar, sehingga masih banyak tempat bagi El Chapo untuk bersembunyi. Dikarenakan Conrado sudah tidak sabar lagi untuk menangkap El Chapo, dia dengan tegas mengatakan jika mereka semua harus berfokus kepada kuliahkan, melakukan beberapa penggerebekan di wilayah tersebut dan menangkap beberapa masyarakat untuk diambil informasi yang bisa mengarah kepada El Chapo ataupun keluarganya. Di tengah-tengah kesibukan yang sedang dialami oleh Conrado, dia lagi-lagi mencoba menghubungi Sebastian untuk diajak bertemu. Namun sayang, di sini Sebastian sama sekali tidak ingin bertemu lagi dengan Conrado dan akan fokus kepada pekerjaannya yang sesaat lagi akan pindah tugas ke wilayah Monterrey. Meskipun Conrado saat ini mendapatkan begitu banyak masalah, dia sedikit bisa bernafas dengan lega karena satu anak buahnya berhasil mendapatkan informasi tentang Berta yang bisa membuat Conrado mendapatkan kembali kekuatannya. Informasi tersebut ialah kepemilikan properti di Miami dengan nominal yang begitu besar yang selama ini disembunyikan oleh Berta. Meskipun properti tersebut berada di bawah nama mantan suami Berta, Conrado yang mengetahui jika Berta masih terus berhubungan dengan mantan suaminya dengan cepat membawa dokumen tersebut dan menyerahkannya kepada Berta di kediaman mereka. Pensé que sabrías cubrir mejor tus huellas. Di sana, Conrado dengan tegas mengatakan jika tekanan yang selama ini Berta lakukan harus segera berakhir. Karena jika tidak, maka Conrado akan memberitahu pers semua properti yang selama ini Berta sembunyikan. Dengan begitu, maka citra Berta sebagai senator yang jujur akan rusak dalam sekejap. Untuk saat ini, Berta dipaksa untuk melupakan Sebastian dan membiarkan Conrado mengambil keputusannya sendiri tanpa harus berkonsultasi terlebih dahulu. Al final terminaste siendo igual de machista que cualquiera. Gay, naco y machista. Te llegará tu momento, pero solo si seguimos juntos. Así todo llegaré a la presidencia y tú tendrás que esperar tu turno. ¿De acuerdo? Di sisi lain, akhirnya tugas yang diberikan oleh Conrado sudah dilaksanakan oleh jenderal, yaitu mengumpulkan beberapa orang yang diduga memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan kartel Sinaloa. Dari begitu banyaknya orang yang ditangkap saat operasi penggerebekan, sang jenderal hanya mendapatkan satu informasi di mana saat ini anak kembar El Chapo memiliki hewan peliharaan yang sangat aneh, yaitu seekor monyet. Informasi tersebut tentu saja sangat berguna bagi Conrado dan akan menuntun mereka semua untuk menangkap El Chapo. Scene berpindah kepada El Chapo yang saat ini sudah berada di salah satu rumah aman di Kosala. Di sana, El Chapo mendapatkan informasi dari Chilo jika ide El Chapo untuk membawa keluarganya ke Kosala mungkin akan berhasil dan mereka akan mencobanya esok hari. Mendengar hal tersebut, El Chapo sangat bersemangat karena itu adalah satu-satunya hal yang harus El Chapo lakukan sebelum pergi dari Meksiko. Tibalah hari di mana Hector sudah mempersiapkan segala cara untuk membawa Elba dan anak kembar El Chapo ke Kosala. Pada awalnya, anak kembar El Chapo tidak ingin pergi dari kediamannya. Tetapi di saat Hector berjanji akan membawa Perez atau hewan peliharaan mereka, kedua anak El Chapo akhirnya mau diajak pergi untuk bertemu dengan ayahnya. Di sana, rencana El Chapo untuk meloloskan keluarganya dari pantauan militer ialah menyuruh satu wanita yang sebelumnya kita lihat agar berpura-pura menjadi Elba Coronado dan berkeliaran di sekitar Culiacan.
Hingga pada akhirnya saat ini dia diberhentikan oleh satu polisi federal untuk diperiksa. Di sana terdapat beberapa bukti berupa baju bayi kembar dan satu tas yang memiliki nama Elba Coronado. Dengan beberapa bukti tersebut, polisi federal akhirnya beranggapan jika dia adalah istri dari El Chapo. Namun di saat sang polisi ingin menangkap wanita tersebut, tiba-tiba sekelompok anak buah El Chapo menyerang dan membawa wanita tersebut bersama mereka. Tak ingin kehilangan jejak dari istri El Chapo, semua polisi federal yang menjaga di tempat tersebut akhirnya memutuskan untuk mengejar sang wanita dan meminta bantuan kepada pusat karena mereka berhasil menemukan Elba Coronado. Dikarenakan beberapa polisi federal sedang mengejar wanita yang diduga Elba Coronado, tempat pintu keluar yang sebelumnya dijaga ketat kini sudah bisa digunakan oleh Elba yang asli untuk meninggalkan Culiacan. Berita tersebut tentu saja cepat sampai di telinga El Chapo dan kini dia hanya perlu menunggu Elba sesaat lagi karena mereka semua sudah terbang dari Culiacan menuju ke Kosala. Di sisi lainnya untuk saat ini akhirnya jenderal bersama beberapa pasukannya telah berhasil menangkap satu wanita yang diduga ialah Elba Coronado. Namun di saat sang jenderal melihat langsung muka dari wanita tersebut, dia benar-benar mengetahui jika wanita itu bukanlah istri dari El Chapo, yang artinya mereka semua telah tertipu oleh rencana gila dari El Chapo. Dengan semua rencana El Chapo yang berhasil dilakukan, kini Hector masih memiliki satu tugas terakhir, yaitu membawa hewan peliharaan anak kembar El Chapo ke Kosala. Perjalanan Hector menuju Kosala kali ini ternyata mengalami sedikit hambatan karena cuaca buruk sedang melanda di sekitar landasan yang mengakibatkan dirinya tidak bisa lepas landas dalam beberapa jam ke depan. Tetapi meskipun begitu, Hector yang sudah berjanji kepada anak kembar El Chapo terus melanjutkan perjalanan tersebut menggunakan mobil mewah dirinya. Pada awalnya perjalanan Hector masih berjalan dengan normal hingga pada akhirnya di perbatasan Culiacan dia dihampiri oleh satu petugas yang menjaga perbatasan untuk dicek barang bawaannya. Di sana sang petugas yang melihat Hector membawa satu ekor monyet dengan cepat melaporkan kejadian tersebut kepada basis militer yang berada di Kosala. Dengan semua informasi yang telah mereka dapatkan, kini mereka semua berfokus kepada Mustang merah milik Hector karena hanya itulah satu-satunya harapan mereka untuk menangkap El Chapo. Singkat cerita, akhirnya Elba bersama kedua anak kembarnya telah sampai di rumah aman El Chapo tanpa mengalami sedikit pun masalah. Di sana tentu saja El Chapo merasa sangat senang menyambut istri dan kedua anak kembarnya. Bahkan tak hanya sampai di situ, untuk saat ini Hector yang membawa hewan peliharaan dari anak kembar El Chapo pun telah tiba di Kosala. Meskipun saat ini seluruh keluarganya sudah berkumpul, El Chapo sama sekali tidak menyadari jika mobil yang digunakan oleh Hector telah dipantau oleh Conrado yang saat ini sudah mendapatkan titik lokasinya. Akibat dari kejadian tersebut, kini seluruh pasukan Conrado telah bersiap untuk menyerang lokasi El Chapo dalam beberapa jam ke depan. Balik lagi ke El Chapo yang saat ini sedang mengucapkan salam perpisahan kepada istri dan kedua anak kembarnya karena sesaat lagi dia akan meninggalkan mereka semua di Meksiko. Beso. Ya se tienen que ir. Que las lleven directo a la avioneta. ¿Me las cuidas? Claro que sí, Joaquín. Sesaat setelah Elba dan kedua anaknya telah pergi dari lokasi tersebut, El Chapo tiba-tiba dikagetkan dengan satu berita di mana para marinir sudah mengepung lokasi tersebut dan baku tembak pun tak lagi bisa dihindarkan. Largarse a las cuatrimotos, señor. ¡Se detenga ahora! ¡Hay colina abajo! ¡Yo lo cubro! Episode ke-12 berakhir dengan adegan di mana El Chapo terlihat mendapatkan luka yang cukup serius di kakinya. Luka tersebut tentu saja membuat pergerakan El Chapo menjadi terbatas. Untuk melarikan diri dari kejaran para militer, El Chapo harus dibantu oleh Chilo. Meringis kesakitan sambil pergi dari tempat tersebut dan film pun berakhir. Episode ke-13 dibuka dengan memperlihatkan para militer yang terus mengejar El Chapo yang sedang menuruni pegunungan. Di sana mereka semua sedikit terkecoh oleh satu anak buah El Chapo.
Akibat dari kejadian tersebut, El Chapo berhasil melarikan diri bersama Chilo dan akan bersembunyi selama beberapa hari di wilayah Guamuchil karena para polisi setempat masih setia kepadanya. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan dengan Conrado yang merasa sangat kecewa karena para militer lagi-lagi gagal dalam menangkap El Chapo. Dikarenakan dia sudah tidak memiliki banyak waktu lagi, Conrado dengan tegas mengatakan jika mereka semua harus memperkuat keamanan di sekeliling Kosala, memantau setiap pergerakan di darat maupun udara, dan film pun baru saja dimulai. Episode dimulai dengan memperlihatkan El Chapo yang sudah sampai di landasan clandestine Guamuchil tanpa mengalami sedikit pun hambatan. Di sana El Chapo disambut baik oleh para polisi lokal yang akan membantu persembunyiannya di wilayah tersebut. Tetapi sebelum misi itu dilakukan, El Chapo dan Chilo sedikit membuat babak belur satu pilotnya yang akan dijadikan sebagai pancingan untuk mengelabui para militer nantinya. Levántenlo. Dikarenakan semua persiapannya sudah sangat matang, akhirnya El Chapo dan Chilo mulai bersembunyi di dalam bagasi mobil dan mulai melanjutkan perjalanan menuju satu rumah aman di Guamuchil. Perjalanan mereka menuju satu rumah aman ternyata berjalan dengan sangat baik karena sang komandan kepolisian berhasil mengelabui para militer yang sedang menjaga di wilayah tersebut. Selain itu, di tengah-tengah perjalanan, sang komandan sendiri mulai menghubungi anak buahnya untuk memberitahu jika saat ini El Chapo sudah masuk ke wilayah mereka. Di sini tentu saja sang komandan tidak menyebut nama El Chapo secara terang-terangan dan mengganti namanya dengan kode nama Bibi agar tidak terbaca oleh para musuhnya. Nos vemos en la casa para abrir los regalos. Estoy en la ciudad y traigo la tía. Dígale a la tía que su sobrino estamos a su entera disposición. Hingga pada akhirnya El Chapo berhasil sampai di salah satu rumah aman yang akan dipakai untuk bersembunyi selama beberapa hari ke depan. Dengan situasi yang sudah dikendalikan oleh para polisi setempat, El Chapo meminta kepada sang komandan untuk membawakan seorang dokter agar bisa menyembuhkan luka di kakinya. Dikarenakan terus-menerus menyebut nama Bibi di percakapan mereka, salah satu anak buah Isidoro yang menyadap telepon para polisi kota dengan cepat memberitahu Isidoro jika dia mendengar kode nama yang terus-menerus disebutkan oleh para polisi kota. Dengan informasi yang mereka miliki, beberapa anak buah Isidoro tentu saja langsung menyulik satu polisi kota dan membawanya ke rumah aman untuk diambil informasinya. Pada awalnya, sang polisi dengan tegas mengatakan kepada Isidoro jika kode nama Bibi bukanlah nama samaran dari El Chapo. Tetapi di saat dia dihadapkan dengan satu berita yang menjelaskan jika El Chapo telah terluka di kaki dalam operasi di Kosala, dia tentu saja tidak bisa mengelaknya lagi dan mulai memberitahu Isidoro tempat persembunyian dari El Chapo. ¿En qué lugar de Guamuchil se anda escondiendo? Scene berpindah sejenak kepada Conrado yang saat ini sedang melakukan pertemuan dengan sang presiden di kota Meksiko. Di sana, sang presiden yang merasa jika setiap hari reputasinya semakin memburuk akibat pelarian dari El Chapo, mulai membicarakan seseorang yang harus membayar harga politik untuk semua kejadian tersebut. Seseorang yang dimaksud oleh sang presiden ialah Conrado sendiri karena pada akhirnya dialah orang yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Meksiko. Sang presiden yang benar-benar menyalahkan Conrado atas kaburnya El Chapo dengan cepat memberitahu Conrado jika dia harus menandatangani surat pengunduran diri agar bisa menyelamatkan citra di pemerintahannya. Conrado yang mendengar hal tersebut tentu saja tidak terima dengan keputusan dari sang presiden yang ingin mengeluarkannya dari kabinet di pemerintah. Di sana bahkan Conrado menyatakan perang terhadap sang presiden yang terus memaksanya untuk mengundurkan diri. Di sana Conrado mengatakan kepada sang presiden jika dia memaksanya untuk menandatangani surat tersebut, maka Conrado akan membongkar aib sang presiden dengan mengatakan jika El Chapo sudah membiayai kampanye dari Esteban Prieto, lalu mengarang cerita jika presiden membiarkan El Chapo kabur dari penjara karena telah membantu memenangkan kursi kepresidenan dan berjanji akan menjatuhkan sang presiden jika dia mengkhianatinya. Dengan semua perdebatan yang mereka berdua lakukan, Esteban Prieto tentu saja tidak memiliki pilihan lain selain membiarkan Conrado untuk terus mengejar El Chapo. No voy a firmar. Si yo pierdo, usted también. No conviertas esto en un conflicto, Conrado. Me estás declarando la guerra. Ha sido un gusto saludarlo, señor presidente. Yo le informaré cuando capturemos a Chapo Guzmán.
Sesaat setelah memenangkan perdebatan dengan sang presiden, Conrado masih memiliki urusan lain dengan Carlos Salinas karena dia juga mengetahui jika Conrado telah memulai peperangan dengan sang presiden. Di sini Carlos Salinas sedikit menaruh kecewa kepada Conrado karena dia lagi-lagi membuat satu keputusan penting tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Dikarenakan Conrado mulai terbiasa melakukan hal tersebut seorang diri, Carlos Salinas menganggap kejadian tersebut sebagai kurangnya kesetiaan kepadanya. Conrado yang merasa jika Carlos Salinas mulai tidak percaya kepada dirinya, dengan cepat menjelaskan jika dia masih sangat setia kepadanya dan akan mematuhi semua perintah darinya. Carlos Salinas sendiri yang mendengar janji yang keluar dari mulut Conrado tentu saja sedikit melunak kepada Conrado dan memberikan kepercayaan penuh kepada Conrado untuk menangkap El Chapo. Scene berpindah lagi kepada El Chapo yang saat ini sudah mendapatkan perawatan dari dokter dan mulai merencanakan untuk berpindah ke tempat yang lebih aman agar tidak terlacak oleh para militer ataupun Isidoro. Rencana tersebut mulai dijalankan oleh Chilo pada pagi hari, di mana dia membawa satu buah mobil pickup yang terdapat kompartemen tersembunyi yang kemudian digunakan oleh El Chapo untuk pergi dari tempat tersebut. Meskipun semua rencana sudah tersusun sangat rapi, beberapa pasukan Isidoro mulai mendatangi lokasi El Chapo dan baku tembak pun tak lagi bisa dihindarkan. Setelah melakukan beberapa perlawanan yang sangat sengit dengan Isidoro, El Chapo masih bisa melarikan diri dari lokasi tersebut tetapi masih belum bisa keluar dari wilayah Guamuchil. Dikarenakan saat ini situasinya sudah tidak bisa lagi dikendalikan oleh El Chapo, dia dengan cepat meminta bantuan kepada Ismael agar bisa mengeluarkannya dari Guamuchil ke tempat yang paling tidak terpikirkan oleh beberapa musuhnya. Sementara itu di sisi lain, akibat dari baku tembak yang dilakukan oleh Isidoro dengan El Chapo, Conrado akhirnya berhasil mengetahui lokasi dari El Chapo dan mulai memperkuat keamanan di seluruh wilayah tersebut guna mencegah El Chapo lari lebih jauh lagi. Dengan beberapa wilayah Isidoro yang tidak dimasukkan oleh jenderal sebagai wilayah yang perlu diawasi, di sini Conrado malah meminta sang jenderal untuk melakukan hal yang sebaliknya karena dia percaya jika El Chapo akan bersembunyi di tempat yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Meskipun Conrado mendapatkan sedikit hinaan karena tidak mungkin El Chapo mau bersembunyi di sarang serigala, dia tetap meminta kepada jenderal untuk membuat beberapa pengawasan di sekitar zona Isidoro dan mengutus komandan yang bernama Juan Santiago untuk menjalankan misi tersebut. Untuk saat ini Juan Santiago yang sudah mendapatkan tugas baru dari jenderal mulai menjalankan misi tersebut dengan memberitahu semua anak buahnya yang sudah tersebar agar fokus kepada gerakan kartel Sinaloa. Selain itu, dia sendiri memberitahu Isidoro jika saat ini El Chapo memilih wilayah Los Mochis untuk bersembunyi. Isidoro yang mendengar hal tersebut tentu saja tidak percaya dengan ucapan dari sang jenderal dan lebih memilih untuk mencari El Chapo di pegunungan. Singkat cerita, akhirnya kita mengetahui jika saat ini El Chapo benar-benar bersembunyi di wilayah Isidoro. Perjalanan dari Guamuchil menuju Los Mochis ternyata dibantu oleh Marcelo menggunakan satu layanan pindah rumah yang berada di wilayah tersebut. Dari rekaman CCTV, kita bisa melihat anak buah Marcelo sedang menurunkan beberapa peralatan elektronik rumah tangga yang salah satunya terdapat El Chapo di dalamnya. Atas keberhasilan penyeludupan yang Marcelo lakukan, El Chapo membuat sebuah pesta besar di mana dia memesan 200 taco untuk disantap bersama-sama. Jumlah yang sangat besar tersebut tentu saja memancing rasa curiga dari anak buah Juan Santiago yang kemudian mengikuti kemana mereka akan pergi. Dengan informasi yang diberikan kepada Juan itu, dia akhirnya memutuskan untuk terjun langsung ke lapangan dan setidaknya mendapatkan satu bukti dari rekaman CCTV di mana dua orang itu masuk ke dalam rumah tersebut. Dikarenakan Juan itu percaya jika itu adalah orang-orangnya El Chapo, dia bergegas melaporkan kejadian tersebut kepada sang jenderal yang kemudian mengundang Conrado untuk disaksikan bersama-sama. Tentu saja di sini sang jenderal dengan cepat mengetahui jika rumah tersebut terdaftar sebagai salah satu rumah aman Marcelo, sang kepala wilayah dari El
El Chapo. Dengan beberapa bukti seperti rekaman CCTV, pembelian taco dalam jumlah yang sangat besar, dan informasi pemilik rumah yang sedang mereka awasi, Conrado tentu saja dengan cepat menyimpulkan jika memang benar saat ini rumah tersebut ialah tempat persembunyian dari El Chapo. Dikarenakan tidak ingin membuang banyak waktu lagi, Conrado bergegas memulai operasi Black Swan untuk menangkap El Chapo di tempat persembunyiannya. Tentu saja tak butuh waktu lama bagi pasukan Conrado untuk sampai di lokasi tersebut. Mereka semua yang sudah sangat siap untuk bertempur dengan cepat menyergap rumah tersebut dan baku tembak pun terjadi. El Chapo yang sedari tadi tidak terlihat di dalam pertempuran tersebut ternyata lagi-lagi berhasil melarikan diri melalui terowongan bawah tanah tanpa diketahui oleh pasukan Conrado. Atas kejadian tersebut, El Chapo dan Chilo berhasil keluar dari terowongan bawah tanah dan langsung membetak satu mobil yang akan dipakai untuk melarikan diri. Meskipun pada awalnya pelarian El Chapo berjalan dengan sangat baik, mereka mulai mengalami sedikit kendala di mana mobil yang saat ini mereka kendarai mulai kehabisan bahan bakar. Mereka berdua mau tidak mau harus mencari mobil pengganti untuk terus melanjutkan pelarian. Di sana, Chilo berhasil mendapatkan satu mobil berwarna merah yang dia ambil paksa dari seorang wanita. Tentu saja, sang wanita yang tidak ingin kehilangan satu mobilnya dengan cepat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Informasi yang mereka dapatkan ialah pencurian mobil yang terjadi di persimpangan Francisco Javier Minas dan pelakunya berjumlah 2 orang yang dilengkapi dengan senjata api. Conrado yang mendengar hal tersebut tentu saja mengetahui jika sang pencuri mobil ialah El Chapo dan tangan kanannya. Dengan ini dia memberikan perintah kepada semua petugas kepolisian di Los Mochis untuk fokus kepada mobil Ford berwarna merah dan menangkapnya jika mereka menemukannya. Singkat cerita, akhirnya salah satu petugas kepolisian berhasil mengejar El Chapo yang lewat begitu saja di hadapannya. Di sana, Chilo yang menyadari jika mereka tidak bisa bersembunyi di pegunungan menawarkan El Chapo untuk berperang 2 lawan 2 agar sang polisi tidak lagi mengejarnya. Tetapi di sini entah apa yang dipikirkan oleh El Chapo. Dia menolak perang dengan petugas kepolisian dan meminta Chilo untuk menghentikan mobilnya di pinggir jalan. ¿Seguro? Hay 5 unidades con 20 efectivos en camino. Salgan con las manos en alto. Sesaat setelah mereka berdua turun dari mobilnya, ternyata El Chapo menawarkan uang sebesar 1-3 juta dolar atau apapun yang mereka inginkan. Jika mereka setuju, maka mereka harus membantunya lari ke pegunungan dan melupakan semua yang terjadi. Uang sebesar 3 juta dolar tentu saja sangat besar bagi petugas kepolisian. Tetapi di sini ternyata mereka lebih patuh kepada Conrado dan menangkap El Chapo di saat itu juga. Pidan lo que quieran. 1, 2, 3 millones de dólares. Caballeros, ¿saben quién soy? ¡Al suelo! ¡Boca abajo! ¡Al suelo! Lo tenemos. Berita tentang El Chapo dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia dan nampaknya hal ini akan menjadi akhir dari perjalanan El Chapo karena dia akan segera diekstradisi ke Amerika Serikat. Atas kesuksesan yang diraih oleh sekretaris negara, nama Conrado Sol tentu saja sangat melambung tinggi di saat sang presiden sendiri masih dibayang-bayangi tentang pembunuhan para siswa di Ayotzinapa. Bahkan tak hanya sampai di situ. Untuk saat ini, para media massa menyebutkan jika Conrado Sol adalah satu-satunya yang selamat di dalam kabinet Esteban Prieto. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kesuksesannya dalam menangkap El Chapo dan mampu menahan krisis di Meksiko di saat sang presiden berada di Paris. Dengan semua kesuksesan yang baru saja dia raih, tentu saja hal ini akan menuntunnya menjadi calon presiden yang sangat sempurna di Meksiko. Dan itu adalah satu-satunya hal yang pasti akan didapatkan di pemilihan selanjutnya. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Misión cumplida.
Singkat cerita, di malam hari akhirnya Conrado mulai menemui Carlos Salinas untuk membahas masa depannya. Di sana dia disambut baik oleh Carlos Salinas dan Berta karena sudah berhasil mengangkat reputasi buruk yang disebabkan oleh sang presiden. Tetapi di sini ternyata itu hanyalah basa-basi belaka dari Carlos Salinas karena dia sendiri sudah mengetahui jika Conrado masih terus menemui Sebastian. Di sini Carlos Salinas yang lagi-lagi dikecewakan oleh Conrado dengan lantang mengatakan jika posisi calon presiden selanjutnya akan jatuh kepada Berta. Untuk saat ini, Conrado Sol dipaksa agar mendukung Berta untuk maju sebagai presiden selanjutnya. Tidak mengatakan sepatah kata apapun tentang apartemen Berta di Miami dan menyetujui setiap keputusan yang akan Berta berikan. Jika saja Conrado tidak menerima kondisi yang baru saja dia dapatkan, maka Carlos Salinas akan memberitahu ke seluruh Meksiko jika dia adalah seorang homoseksual. Mendengar hal tersebut, Conrado meminta kepada Carlos Salinas untuk memberikan dia satu kesempatan lagi. Dengan begitu, maka Conrado bisa membuktikan kesetiaannya. Tetapi di sini Carlos Salinas benar-benar merasa jika hal tersebut tidak akan berguna bagi dirinya. Yang dia inginkan dari Conrado saat ini hanyalah menerima semua keputusannya dan mendukung Berta sepenuhnya. Meskipun Carlos Salinas benar-benar sudah tidak mempercayainya lagi, Conrado masih terus berjuang untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Hal pertama yang dia lakukan ialah menemui Sebastian di kediamannya. Di sana dia mengatakan kepada Sebastian jika satu-satunya harapan dia untuk bertahan hidup sudah tidak ada lagi. Meskipun saat ini dia baru saja menangkap El Chapo, tetapi hal tersebut tidak bisa membawanya menjadi calon presiden karena Carlos Salinas sudah berhenti mendukungnya. Mendengar hal tersebut, Sebastian sedikit memberitahu Conrado jika kekuasaan sama seperti candu dan hal tersebut hanya bisa diatasi oleh dirinya sendiri. Walaupun Sebastian mengatakan jika Conrado tidak harus menjadi seorang presiden karena saat ini dia sudah memiliki segalanya, Conrado masih saja berambisi untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan ini Conrado meminta maaf kepada Sebastian, mengatakan jika dia harus mengambil kembali kekuatannya, dan inilah yang selanjutnya terjadi. Ya, Conrado benar-benar membunuh seseorang yang selama ini dia cintai hanya untuk mengambil kembali kursi kekuasaannya. Di sini dia sama sekali tidak peduli dengan perbuatannya asalkan dia bisa terus melanjutkan ambisinya. Dengan tewasnya Sebastian, maka Conrado Sol berharap jika suatu saat nanti Carlos Salinas bisa percaya lagi kepada dirinya. Episode ke-13 berakhir dengan adegan di mana El Chapo sedang dikunjungi oleh istrinya di dalam penjara. Di sana Elba mengatakan kepada El Chapo jika saat ini seluruh keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Dia tidak perlu khawatir dengan ibu ataupun anak-anaknya karena mereka semua selalu mengurusnya. Yang perlu dia khawatirkan saat ini hanyalah ekstradisi yang nampaknya akan menjadi kenyataan. Mendengar hal tersebut, El Chapo masih sangat yakin jika dia tidak akan diekstradisi. Kalaupun nantinya saat dia jatuh, maka dia akan membawa setengah pemerintah dan DIE jatuh bersamanya. Karena selama 20 tahun lamanya dia selalu bekerja sama dengan pemerintah dan juga DIE. Dengan begitu, maka dia masih memiliki satu kesempatan untuk dinegosiasikan. Singkat cerita, pada tanggal 19 Januari 2017, kita diperlihatkan dengan El Chapo yang sedang diekstradisi. Sesaat setelah berada di dalam penjara metropolitan Amerika Serikat, El Chapo kembali mengingat peristiwa di mana dia sedang melakukan pelarian bersama Chilo di terowongan bawah tanah. Di sana, El Chapo yang menyadari jika dia akan segera ditangkap dan diekstradisi, ternyata memiliki niat untuk mengakhiri hidupnya karena dia berpikir lebih baik tewas di tanah kelahirannya daripada terus melanjutkan hidup di penjara Amerika Serikat. Tetapi sesaat setelah menyadari jika dia adalah El Chapo Guzman yang selalu bisa menemukan jalan keluar, dia mengurungkan niatnya tersebut dan berpegangan teguh pada prinsipnya jika dia bisa hidup sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tetapi lagi-lagi kita harus menyadari jika ekspektasi tidak selalu sesuai dengan realita. Pada akhirnya El Chapo tetap diekstradisi dan akan menghabiskan umurnya di dalam penjara Amerika. Memang ada kalanya kita harus menaruh ekspektasi yang tinggi pada diri kita sendiri. Hal tersebut akan membuat kita semakin bersemangat untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Tetapi di saat ekspektasi itu tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, kita
kita harus memiliki kemampuan untuk mengubah ekspektasi menjadi sebuah apresiasi. Dengan begitu, apapun yang sudah kita lakukan, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka perasaan dan perilaku kita akan cenderung selalu positif. Hal tersebut akan membuat kita berpikir jika kita tidaklah gagal, melainkan hanya belum berhasil, yang artinya kita masih bisa berjuang tanpa sedikit pun penyesalan sampai kita benar-benar mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan film pun berakhir. Oke guys, jadi itu adalah video recap dari series El Chapo season 3 episode ke-13. Dengan selesainya episode ke-13 ini, maka kita sudah bisa mengatakan jika series El Chapo sudah berakhir. Nah, buat sobat Eskobok yang ingin request series atau movie yang harus Mimin bahas, tulis saja di kolom komentar seperti biasanya. Oke, saya Eskoboy pengen beli Surboy izin undur diri. Sampai bertemu di warung Madura. Cucurut manjing teko, cangkem kecut pingin geruku.